untuk menuliskannya. Biaya penulisan 7 lagu ini saja adalah 20 juta. Penjualan hari pertama hanya 4 juta, dan Anda mengatakan kepada saya itu tidak buruk. Wajah Lee Chengyu muram. Faktanya, 4 juta memang angka yang bagus. Lagi pula, waktu penjualan album tidak hanya 1 hari. Ini akan terus berfermentasi, dan ada juga berbagai manfaat jangka panjang yang dibawa oleh hak cipta dan penggunaan lainnya. Ini pasti menguntungkan, hanya saja keuntungannya mungkin tidak sebanyak yang Anda bayangkan. Lin Hang dan Dong Yan secara alami tahu alasan penjualan bisa jadi buruk, tapi kita tidak bisa kalah. Terutama setelah kalah dari Suan yang belum lagi Lee Chengyu awalnya tidak memaafkan mereka. Sekarang Tuan Muda Liu di atas yang sangat tidak puas. Kamu harus tahu bahwa keberadaan mereka hanya untuk menekan kebisingan. Cabang Jiangdu ini bisa menghilang kapan saja. Memikirkan hal ini, mereka bertiga menggaruk kepala dan melihat penjualan album Suan Yang. Album digital memiliki data spesifik. Melihat data waktu nyata terus bergulir. Wajah ketiga orang itu menjadi semakin berat. Ini sangat berlebihan, sebagai 2 bintang papan atas. Lin Hang dan Dong Yan sebenarnya memiliki daya tarik yang cukup baik. Lagi pula, dia bukan salah satu dari cowok muda dan tampan yang memiliki banyak penggemar gila yang dapat membuat para penggemar itu membeli albumnya tanpa berpikir panjang terlepas dari kualitasnya. Atau bahkan satu penggemar membeli beberapa album untuk meningkatkan jumlah album. Yang sebenarnya mereka andalkan hanyalah kekuatan mereka sendiri, oleh karena itu, penjualan 4 juta dapat dikatakan sudah diharapkan. Tapi ini didasarkan pada mengalahkan Suan Yang dan Wan Qian. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, itu semua omong kosong saat ini. Penjualan album Wan Qian dan Zhang Xin telah melampaui 10 juta dan masih terus diperbarui. Ini sudah merupakan volume penjualan yang fenomenal. Sebuah album hanya berharga belasan dolar, tetapi hampir sejuta pendengar telah membelinya. Ini bukan jumlah penonton tetapi uang sungguhan yang dihabiskan. Penggemar dan pendengar biasa tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak ini. Sebagai perbandingan, bisa dikatakan sedang ditindas. Selain itu, telah terjadi perubahan yang menggemparkan di tangga lagu musik. Tangga lagu musik yang sedang naik daun, tangga lagu-lagu baru, tangga lagu populer, tangga lagu terlaris, tangga lagu orisinal. Semuanya diduduki oleh lagu-lagu Wan Qian dan Zhang Xin. Kecuali daftar lagu lama dan daftar bahasa asing. Anda dapat melihat beberapa lagu baru oleh Wan Qian dan Zhang Xin di 10 besar hampir semua daftar. Dapat dikatakan telah menyapu seluruh negeri. Lihat di sini Lee Chengyu dan 2 lainnya bahkan lebih sedih. Liu Siji tidak peduli apakah mereka menghasilkan uang atau tidak. Jika dia benar-benar mengandalkan mereka untuk menghasilkan uang, cabang Jiangdu pasti sudah tutup sejak lama. Segera, Liu Siji menelepon. Lee Chengyu mengangkat telepon dengan gemetar ketakutan. Benar saja, Liu Siji mulai mengutuk begitu dia membuka mulutnya. Tetapi yang membuatnya merasa lega adalah Liu Siji sepertinya tidak ingin melarang atau mengakhiri cabang Jiangdu. Sebaliknya, dia menutup telepon setelah mengutuk beberapa patah kata. Ini membuat Lee Chengyu terdiam. Aku memikirkannya lama sekali tetapi tetap tidak bisa memahaminya. Tetapi satu hal yang sangat penting, mereka berhasil melarikan diri tetapi dia juga mengerti bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Kita tidak bisa selalu kalah dari Suan Yang, kalau tidak ada gunanya kita ada Kyoto. Liu Siji juga sangat tertekan. Kenaikan pesat Suan Yang sedikit mengejutkannya. Tidak mudah untuk keluar dari lingkaran dengan sebuah album dan mendapatkan pijakan meskipun ada larangan Jing Liu. Setelah ini, jika Jing Liu benar-benar ingin membuat masalah, mungkin akan membutuhkan banyak usaha. Tetapi dia sekarang memiliki rencana yang lebih panjang. Rencana ini tidak hanya ditujukan kepada Suan Yang tetapi juga kepada Xiao Yang. Wan Qian hanyalah seorang wanita pada akhirnya, yang sangat disayangkan. Tetapi tidak perlu bagi putra sulung keluarga Liu untuk memikirkan wanita seperti itu setiap hari. Setelah dikalahkan oleh Xiao Yang dalam siaran langsung beberapa hari yang lalu, dia segera kembali ke keluarga Liu. Keluarga Liu adalah keluarga besar. Selain industri hiburan, mereka juga memiliki banyak bisnis yang tersebar di berbagai industri. Dan hampir semuanya berada di posisi terdepan yang tak tergoyahkan di Tiongkok. Terus terang, industri hiburan hanyalah salah satu dari industri-industri ini. Liu Siji masih muda, di usia 20-an, jadi dia tentu saja tidak bisa mengelola industri lain. Alasan mengapa seluruh industri hiburan diserahkan kepadanya adalah karena keluarga Liu cukup kuat. Bahkan jika Jing Liu Entertainment hilang di industri hiburan, itu tidak akan menyebabkan kerugian apapun bagi keluarga Liu. Namun, informasi yang diberikan oleh Liu Siji sangat penting. Malam itu, beberapa tokoh penting keluarga Liu mengadakan pertemuan kecil untuk membahas masalah ini. Lagi pula identitas Xiao yang misterius, dan dia memiliki sejumlah besar uang tunai yang mengalir ke arahnya. Yang jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Setelah beberapa penyelidikan, Xiao yang masih belum sepenuhnya dipahami. Sebaliknya semua informasi menunjukkan bahwa dia hanyalah orang biasa. Ini juga membuat semua orang di keluarga Liu merasa tertekan. Tetapi jika ada ancaman, itu harus dihilangkan. Ini adalah kebenaran abadi. Terlepas dari apakah dia anggota keluarga Xiao atau bukan. Dan terlepas dari seberapa kuat Xiao yang jika dia melanggar kepentingan keluarga Liu. Maka tentu saja mereka harus mengambil tindakan. Tentu saja keluarga Liu dan keluarga Xiao masih dalam masa bulan madu mereka. Jadi itu tidak cocok untuk pertarungan atau aksi skala besar.
Setelah pertemuan kecil, beberapa paman dan bibi dari keluarga Liu juga memberi Liu Xiji instruksi. Konflik di antara generasi muda harus diselesaikan sendiri. Jingliu Entertainment adalah industri yang sangat besar sehingga tidak bisa dikalahkan oleh keributan kecil Xiao Yang. Keluarga Liu tidak akan secara khusus menargetkan seorang anak laki-laki terus terang, tidak peduli siapa Xiao yang berada di bawahnya. Tidak ada yang akan menyerangnya secara langsung, tetapi mereka juga tidak akan membiarkannya bertaruh. Oleh karena itu, paling masuk akal bagi Liu Xiji untuk menyelesaikannya sendiri. Bagaimana cara menanganinya adalah urusan Liu Xiji sendiri. Bab 377 mengunjungi kembali tempat lama Xiao yang tidak tahu sikap Liu Xiji atau sikap keluarga Liu. Sekarang dia sedang mengepak barang-barangnya. Waktu berlalu dengan cepat setelah beberapa hari penuh gejolak semakin sedikit berita tentang dia di internet. Tetapi ada arus berita yang konstan tentang Wan Qian dan Zhang Xin selain itu sekarang sudah akhir tahun. Sekolah sudah libur. Dan Xiao yang juga berencana membawa Jiang Yan kembali ke kampung halamannya untuk merayakan tahun baru. Rumah tua di kota JM bukanlah rumah yang sebenarnya dalam arti sebenarnya. Sama seperti informasi yang sebelumnya diperiksa oleh keluarga Liu. Dia memiliki pendaftaran rumah tangga pedesaan dan akar sejatinya kampung halamannya jauh di kota kecil terpencil di kota JM. Tidak banyak orang di kampung halamanku tetapi seperti yang dikatakan orang tuaku. Setiap keluarga memiliki akar dan kampung halamanku adalah akar dari keluarga Xiao mereka. Kali ini Xiao yang kembali dengan sebuah misi yaitu merenovasi rumah di kampung halamannya. Dan Jiang Yan ikut kembali bersamanya salah satunya adalah sudah waktunya untuk bertemu dengan orang tua. Lagi pula mereka sudah bersama begitu lama. Alasan kedua adalah Jiang Yan sendiri tidak memiliki rencana untuk kembali ke keluarga Jiang. Keluarga Jiang tidak memiliki suasana tahun baru yang kuat. Bahkan Jiang Yiming dan istrinya yang begitu terobsesi dengan karir mereka. Kadang-kadang tidak berencana untuk menghabiskan tahun baru di rumah sama sekali. Di akhir tahun, Jiang Sangsue tidak punya rencana untuk menyerah pada pekerjaannya. Jadi di keluarga Jiang, tahun baru ini sama saja untuk semua orang. Tidak seperti sebelumnya, Jiang Yan sedikit gugup saat ini. Mengingat kembali terakhir kali dia tinggal di rumah Xiao Yang. Dia tidak begitu terkekang tetapi sekarang statusnya telah dikonfirmasi. Jiang Yan merasa tidak nyaman karena takut orang tua Xiao akan memiliki pendapat. Jangan khawatir, kamu sudah bertemu orang tuaku sebelumnya, Xiao Yang tersenyum. Kalau dipikir-pikir, ibuku ingin aku memperlakukanmu dengan baik dan tidak membiarkanmu kabur. Xiao Yang memeluk Jiang Yan dengan senyum di wajahnya. Jiang Yan terkekeh, apakah ibumu berpikir tentang aku menjadi menantu perempuan keluarga Xiao pada saat itu? Ya, ibuku bilang kamu bisa melahirkan. Xiao Yang menggeser tangannya ke bawah mencubitnya dan tersenyum. Jiang Yan tersipu. Oke, berkemas dulu, aku akan memberitahu paman keempat, lalu kita akan kembali. Xiao Yang mengangguk. Faktanya, dia sudah lama tidak kembali ke kampung halamannya. Dia belum pernah kembali sejak dia pergi ke sekolah menengah. Konon, seseorang kembali ke rumah dengan gemilang. Kali ini aku berencana untuk kembali karena situasi di rumah telah membaik. Dan orang tua saya juga ingin saya pamer ketika saya kembali. Xiao Yang tidak keberatan. Dia sebenarnya bersekolah di sekolah menengah atas di kota JM dan sekolah menengah pertama di kota. Jadi dia sudah lama tidak bertemu dengan beberapa teman sekelasnya. Dia bertanya-tanya apakah akan ada kesempatan kali ini. Xiao Yang menelepon Lu Xing. Lu Xing adalah teman masa kecilnya dan juga tinggal di desa sebelah. Namun, seperti keluarga Xiao, dia datang ke kota untuk bekerja keras sejak dia muda. Tetapi situasi keluarganya lebih serius. Namun, selama periode waktu ini, Lu Xing mengikuti Xiao Yang dan memang membuat beberapa kemajuan. Saya membeli mobil dan menabung sejumlah uang. Kali ini kami berencana untuk kembali bersama. Xiao Yang juga mengganti mobilnya kali ini. Bagaimanapun juga, akan cukup merepotkan untuk mengendarai mobil sport dengan sasis rendah ke pedesaan. Setelah berkemas, Jiang Yan juga masuk ke mobil bersama Xiao Yang. Memikirkan tentang terakhir kali aku naik bus kembali ke kota JM bersamamu. Rasanya seperti baru kemarin terjadi. Pikiran Jiang Yan dipenuhi kembali dengan kenangan itu dan senyuman muncul di wajahnya. Ya, kalau dipikir-pikir, haruskah saya beralih ke Paeton? Itu akan lebih menarik, Xiao Yang berkata sambil tersenyum. Lalu haruskah kita pergi ke stasiun kereta? Jiang Yan memutar matanya ke arah Xiao Yang. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih pada pencuri itu. Jika dia tidak mencuri dompet dan kartu, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Xiao Yang juga mengingat beberapa kenangan. Dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidung Jiang Yan dengan tangannya seolah-olah dia kembali ke awal tidak ada pencuri. Jiang Yan menghela nafas, aku kabur dari rumah diam-diam. Kartu bank saya dibekukan oleh ayah saya. Saya tidak membawa lokasi di ponsel saya. Jiang Yan menghela napas panjang. Saat dia membeli tiket di stasiun kereta api, dia baru tahu bahwa kartu banknya dibekukan. Dia ingin meminjam uang di stasiun kereta api dan kemudian melarikan diri ke suatu tempat. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu Xiao Yang. Aku memberimu uang saat itu, tetapi kamu masih terpaku padaku. Xiao Yang mendengus. Siapa yang membuatmu terlihat seperti orang baik? Jiang Yan berkata sambil terkekeh, aku tidak punya tempat tujuan. Dan kamu tampak seperti orang yang baik, jadi aku ikut saja denganmu ke kota JM. Dengan cara ini aku bisa menghemat biaya perjalanan. Apa kamu tidak takut aku akan menculikmu? Bukankah kamu sudah menculikku sekarang? Jiang Yan bersandar di kursi penumpang. Menutup matanya dan membenamkan diri dalam kenangan masa lalu. Xiao Yang tersenyum dan berkata, itu benar. Bukankah itu sudah ada di tanganmu sekarang? Ngomong-ngomong, takdir ini benar-benar tak terlukiskan.
Dia menghela napas panjang, persis seperti hari itu, dia sedang mengendarai mobil dan Jiang Yan duduk di kursi penumpang dengan mata tertutup. Satu-satunya perbedaan adalah hubungan mereka. Memikirkan kembali hal itu, sebenarnya aku tidak menyukainya. Lu Xing sedang menunggu di sebuah bagian jalan. Setelah Xiao Yang datang, dia menyambutnya dan kemudian melaju di depan. Dengan dua mobil yang melaju, satu di depan dan satu di belakang, jalan yang sama, perasaan yang berbeda pada saat kami tiba di kota JM. Jiang Yan sudah bangun sambil menguap, ini yang kedua kalinya. Jiang Yan melihat pemandangan di luar jendela ya. Jiang Yan melihat keluar jendela dan tiba-tiba menunjuk ke sebuah ruas jalan di depan. Xiao Yang, apa kamu ingat dulu kita pernah balapan di ruas jalan itu? Dia tiba-tiba mendongak. Hei, jangan coba-coba membuka sunroof lagi dan memasuki kota. Xiao Yang tersenyum mengingat saat dia menyetir Jiang Yan di pinggiran kota dan Jiang Yan membuka sunroof tanpa izin dan menjulurkan kepalanya keluar. Bahkan melangkah tanpa alas kaki di kursi penumpang. Kemarilah dengan kaki kecilmu itu. Kamu mengaku padaku saat itu, Xiao Yang tiba-tiba berkata. Kamu bilang seorang gadis harus mengaku duluan. Jiang Yan mendengus tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Kalau dipikir-pikir kamu tidak menjawabku waktu itu, aku kira kamu menolakku. Tetapi pada saat itu aku hanya ingin pergi, aku tidak menyangka hari ini akan tiba. Dan aku tidak menyangka kamu akan menyelamatkanku dari keluarga Jiang. Dia tersenyum dan mengenang beberapa kenangan. Aku ingat kita pernah bertemu burung murai. Pada saat ini, suara terak terdengar. Jiang Yan tertegun sejenak. Melihat keluar jendela, wajahnya langsung dipenuhi kejutan dan kemudian dengan sukacita Mak Pai Xiao, yang itu burung gagak. Xiao Yang tertegun sejenak, dia tidak menyangka burung gagak itu tergantung terbalik di atas pintu mobilnya. Jiang Yan dengan cepat menurunkan jendela mobil dan burung gagak itu segera menukik ke arahnya. Seolah-olah tertarik oleh aroma Jiang Yan dan mendarat langsung di bahunya. Jiang Yan menyeret burung murai dengan ekspresi gembira di wajahnya. Xiao Yang menoleh di bawah riasan tipis. Alis Jiang Yan melengkung dan penuh senyuman dari samping, itu adalah wajah yang sangat sempurna. Fitur wajahnya halus dan sangat menawan, cuping telinganya jernih seperti kristal dan dia menggoda burung murai. Aku ingat hari itu sepertinya adegan yang sama. Ginger Fairy Xiao Yang tiba-tiba berbicara. Ah, Jiang Yan berbalik, kamu sangat cantik. Jiang Yan tertegun sejenak. Dan sudut mulutnya perlahan naik, sama untukmu. Bab 378, saudara yang sudah lama tidak berkelahi. Itu gedung tempat kamu menyatakan cintamu padaku. Jiang Yan berkata dengan sangat terkejut. Sekarang baru siang hari. Tentu saja, bahkan jika malam, aku khawatir hanya sedikit orang yang punya banyak uang untuk menyatakan cinta mereka. Hanya butuh beberapa menit untuk menghasilkan jutaan. Xiao Yang tersenyum. Ketika saya mengunjungi kembali tempat lama itu, saya secara alami merasakan banyak emosi. Kami baru saja saling mengenal di awal, tetapi saya tidak menyangka bahwa kami akan menjadi teman tidur satu sama lain sekarang. Saat ini, mobil Lu Xing diparkir di sebelah sebuah sekolah menengah. Sedang apa ini? Menunggu adik Lu Xing, Xiao Yang menjawab. Adik Lu Xing tahun ini kelas 3 SMA. Dia baru saja libur, aku akan kembali setelah menjemputnya. Sudah menunggu lama. Aku melihat Lu Xing keluar dari mobil di depan. Apa yang salah, tanya Xiao Yang. Aku tidak tahu, aku menelepon guru kelas Yunfei dan dia bilang sepertinya dia sudah dijemput oleh seseorang. Tapi bukan kita. Lu Xing mengerutkan kening dan bergumam, bukankah kita memintanya untuk menunggu kita di sekolah? Saya harap sesuatu telah terjadi. Xiao Yang sedikit mengernyit. Pada saat ini seorang anak laki-laki berjalan keluar dari sekolah dengan tas di punggungnya. Lu Xing memiliki mata yang tajam dan segera menghampirinya. Tunggu sebentar, teman sekelas melihat ini. Xiao Yang mengikuti. Siswa SMA itu berhenti sejenak dan bertanya, ada apa? Aku ingat kamu dan Lu Yunfei adalah teman sekelas. Benarkah? Apa kamu sudah bertemu dengannya? Lu Yunfei, anak laki-laki itu mengingat-ingat. Aku ingat sekarang, kamu adalah saudara Lu Yunfei, kan? Aku melihatmu di pertemuan orang tua terakhir. Ya, aku saudara Lu Yunfei. Apa kamu melihatnya? Ya, aku melihatnya sebelumnya. Sepertinya dia dibawa keluar dari sekolah. Anak laki-laki itu berbicara perlahan. Dibawa oleh seseorang? Lu Xing ragu-ragu. Siapa? Aku tidak yakin. Kupikir aku melihat beberapa gadis dari kelas kita bersamanya. Apakah mereka menyetir? Tidak, sepertinya dia berjalan keluar. Ekspresi Lu Xing tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Namun panggilan itu tetap tidak tersambung karena pihak lain telah mematikan ponselnya. Xiao Yang dan Jiang Yan juga mendengarnya dengan jelas di belakang mereka dan keduanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanyakan pada penjaga. Xiao Yang berkata beberapa orang juga berjalan ke pos penjagaan. Setelah menyalakan rekaman pengawasan, kami menemukan bahwa Lu Yunfei memang meninggalkan gerbang sekolah dan diikuti oleh beberapa gadis. Tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi setelah meninggalkan gerbang sekolah. Coba cari. Wajah Xiao Yang menjadi serius. Dia segera berbalik. Menemukan foto Lu Yunfei dan mulai bertanya ke toko-toko di dekat sekolah. Lu Xing pergi ke guru kelas untuk memverifikasi informasi gadis-gadis itu dan meminta informasi kontak mereka. Seharusnya tidak menjadi masalah besar, gadis-gadis itu sepertinya hanya teman. Seharusnya tidak menjadi masalah besar, tetapi hanya beberapa teman sekelas yang membuatku pusing. Apa artinya? Pernahkah kamu mendengar tentang perundungan di sekolah? Xiao Yang menghela napas. Ah, Jiang Yan tertegun. Dia pernah mendengarnya.
Tentu saja, tapi dia belum pernah melihat hal seperti itu. Lagi pula, dia telah belajar di sekolah aristokrat swasta selama ini dan telah fokus pada studinya. Jadi bagaimana dia bisa tahu banyak? Jangan meremehkan sekolah ini. Xiao yang melirik gerbang sekolah. Ngomong-ngomong, kota JM relatif kacau, terutama bagi siswa SMP dan SMA. Ketika kami seusia itu, perkelahian adalah hal biasa, dan gadis-gadis itu mungkin bahkan lebih kejam. Mereka akan menindas teman sekelas dan pacar mereka tanpa ampun, terutama mereka yang berasal dari keluarga berada. Atau kenal beberapa gadis jalanan seperti gangster kecil, salah satu gadis yang baru saja membawa Yunfei memiliki tato di lehernya. Xiao yang perlahan menanggapi kata-kata Jiang Yan, dia tumbuh di sini. Jadi dia secara alami tahu betapa seriusnya perundungan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas tepat di depan hidung guru. Lu Yunfei biasanya berpakaian sederhana dan berasal dari keluarga miskin, sehingga dia sering ditertawakan dan diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Terutama beberapa gadis yang masih muda dan tidak tahu mana yang benar dan salah. Mungkin tersesat karena bertemu beberapa pria muda dari masyarakat. Dan gadis-gadis kecil yang masih bersekolah ini pasti akan menimbulkan masalah. Xiao Yang dan Jiang Yan bertanya kepada banyak orang dan Lu Xing juga segera mendapat beberapa informasi. Gadis-gadis yang membawa pergi Lu Yunfei adalah murid-murid di sekolah, tetapi sekarang guru kelasnya tidak dapat dihubungi sama sekali. Sepertinya dia pergi ke bar grafiti dengan beberapa gadis. Akhirnya seorang petugas kebersihan menjawab pertanyaan Xiao Yang. Menurut pihak lain, beberapa gadis sering pergi ke tempat-tempat itu. Adapun mengapa dia begitu terkesan itu karena dia sering melihat gadis-gadis ini kembali dari sana pagi-pagi sekali. Aku tidak bisa membunuh bajingan ini, wajah Lu Xing penuh amarah. Setelah memahami apa yang terjadi, Lu Xing dan Xiao yang kurang lebih mengerti apa yang terjadi. Meskipun gadis-gadis kecil ini masih siswa sekolah menengah atas, mereka memiliki beberapa hubungan yang tidak jelas dengan beberapa siswa tidak jelas di luar sekolah. Situasi ini juga umum terjadi ketika Xiao Yang dan teman-teman sekelasnya berada di sekolah menengah atas. Mereka berada pada usia di mana mereka tidak tahu benar atau salah. Dan nilai-nilai mereka terdistorsi oleh beberapa anak muda di jalanan. Keduanya segera datang ke bar grafiti yang disebutkan oleh petugas kebersihan itu. Ini adalah gang dengan grafiti di seluruh dinding untuk menggunakan bahasa yang tidak sesuai untuk usia saat ini. Tempat ini memang keren untuk anak-anak yang belum dewasa, tapi untuk Xiao Yang dan teman-temannya, tempat ini hanya dapat digambarkan dalam 3 kata: kotor, berantakan, dan miskin. Setelah masuk seperti yang diharapkan, saya melihat tempat yang agak lusuh yang tampak seperti pabrik terbengkalai. Dengan warung barbeque terbuka, bar terbuka, dan beberapa sepeda motor modifikasi yang diparkir di samping. Beberapa pemuda dengan rambut aneh tidak bisa menahan diri untuk menoleh ketika mereka melihat seseorang datang. Lu Xing dan Xiao yang berada di depan dan Jiang Yan mengikuti di belakang. Keduanya tidak membuang waktu dan berjalan untuk mengeluarkan foto Lu Yunfei. Apakah gadis ini pernah ke sini sebelumnya? Tidak pernah ke sini. Seorang anak laki-laki berambut kuning melihatnya dan menggelengkan kepalanya tanpa melihatnya. Dia melirik Xiao Yang dan Lu Xing dari atas ke bawah dengan nada menghina di wajahnya. Tetapi ketika mata mereka tertuju pada Jiang Yan, mereka menjadi sedikit tidak sopan. Bahkan ada 2 pemuda memegang sekaleng bir dan bersiul pada Jiang Yan. Xiao Yang tidak akan menoleransi mereka dan segera mengeluarkan uang yang ada padanya, pah 2 tamparan renyah. Bekas tamparan merah segera muncul di wajah kedua pemuda itu. Ini belum berakhir. Xiao Yang menendangnya 2 kali lagi. Sekarang katakan padaku, pernahkah kamu melihat gadis ini sebelumnya? Kedua pemuda itu jatuh ke tanah, mengerang kesakitan, tetapi mereka tidak menjawab. Sebaliknya, mereka menatap Xiao Yang dan mengutuk. Persetan kau, apa kau mencari mati? Ini bukan hal baru bagi Xiao Yang. Dia sudah melihat beberapa anak jalanan seperti ini ketika dia masih di sekolah menengah atas. Mereka hanyalah beberapa anak muda yang nilai-nilainya telah terdistorsi. Mereka mengutuk dengan kasar, tetapi sebenarnya mereka bukan apa-apa. Mereka hanya mengandalkan beberapa api hantu untuk menipu gadis-gadis bodoh. Mereka bisa dibilang sampah masyarakat. Dia tidak menahan diri dan langsung menjatuhkan pria itu dengan 1 tendangan. Menginjaknya, Lu Xing masuk dan lihat. Jika ada pertanyaan, teriak saja. Lu Xing mengangguk dan bergegas masuk. Saat ini beberapa orang tiba-tiba mengepung Xiao Yang. Xiao Yang sama sekali tidak merasa bingung, tetapi membungkuk dan berkata dengan sengit, apakah kamu tahu bahwa saudaramu yang sudah lama tidak berkelahi di daerah ini? Bab 379 Perubahan jalur. Pihak lain tertegun sejenak. Dia tidak ingat siapa saudara yang itu. Dia hanya melihat tampang garang pada pria di depannya. Dan hatinya dipenuhi rasa takut sesaat. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di sekitar. Anak-anak muda ini tampak jauh lebih garang daripada Xiao Yang. Leher mereka dipenuhi dengan tato. Mereka memiliki rokok di mulut mereka dan memiringkan mulut mereka dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah mereka tidak tahu dari mana orang-orang ini datang untuk mengacaukan semuanya, saudara Yang. Apakah kamu tahu tempat siapa ini? Xiao Yang tersenyum tipis. Milik Tuan Ming. Ming Xiao yang berencana untuk berbicara omong kosong untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini sebuah suara tiba-tiba datang dari atap pabrik yang ditinggalkan. Xiao yang sedikit mengernyit kedengarannya seperti suara sekelompok gadis. Lu Yunfei benar-benar di sini. Ikuti aku, Xiao yang berkata perlahan kepada Jiang Yan di belakangnya. Detik berikutnya suara tumpul terdengar dan Xiao yang menendang gangster yang tergeletak di tanah tepat di pergelangan kakinya. Pihak lain segera mengeluarkan rengekan kesakitan. Dia benar-benar datang ke sini untuk mengacaukan segalanya. Semua orang sedikit terkejut melihat Xiao yang bertindak tegas. Lagi pula, orang-orang ini menindas yang baik dan takut pada yang jahat.
Dan mereka tidak benar-benar menganggap serius orang biasa. Ketika mereka berkumpul, mereka seperti dewa wabah. Tidak apa-apa untuk menakut-nakuti orang, tetapi ketika mereka melihat Xiao yang tidak membuang waktu dan langsung bertindak, mereka tidak tahu harus berbuat apa di tempat. Dari kejauhan, Lu Xing sudah bergegas ke atap dari tangga di luar. Xiao yang juga menarik Jiang Yan dan mengikuti dari belakang. Apa yang harus kulakukan? Kak Wei, tangkap dia. Saat seseorang berbicara, dia menyerang Xiao Yang. Xiao Yang dengan cepat melihat dan dengan sigap meninju langsung ke bawah. Untuk berurusan dengan preman-preman ini, Xiao Yang bahkan tidak perlu menggunakan Wing Chun, dia bisa menjatuhkan mereka ke tanah dengan bersih hanya dengan satu pukulan dan satu tendangan. Sisanya semua tercengang dan tidak berani bertindak gegabah. Xiao Yang mendengus dingin dan langsung membawa Jiang Yan menaiki tangga. Bagaimana dengan It Handsome Right? Xiao Yang tiba-tiba berkata. Jiang Yan tampak bingung. Xiao Yang tertawa. Tidakkah menurutmu keren saat anak laki-laki berkelahi? Jiang Yan speechless. Siapa bilang laki-laki terlihat tampan saat berkelahi? Kurasa kau terlalu banyak menonton film Hong Kong. Tidak mungkin, itu yang dikatakan novel. Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Dalam novel urban, sang protagonis pria melawan gangster dan protagonis wanita mengikutinya dari belakang. Mereka berdua bertingkah seolah-olah mereka sendirian saat ini. Tokoh utama wanita memeluk erat pinggang tokoh utama pria. Sungguh gambar yang indah seorang pahlawan menyelamatkan sang putri. Mengapa Jiang Yan begitu tenang? Xiao Yang menghela napas panjang. Dia berpikir bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia adalah kakak Yang. Dia tampak sangat tampan di mata Jiang Yan. Akibatnya, ini benar-benar membuatku terpukul. Melihat kerutan Xiao Yang, Jiang Yan juga senang. Melihat ini, Xiao Yang juga tersenyum. Bagaimanapun, dia hanya berusaha untuk terlihat keren dan membuat Jiang Yan bahagia. Selama efeknya tercapai pada saat ini. Keduanya naik ke atap dan menemukan bahwa benar-benar ada dunia lain di sini. Sebenarnya ada beberapa sofa yang ditempatkan di pabrik yang ditinggalkan. Beberapa gadis berseragam sekolah sedang duduk di sofa saat ini dan di depan mereka ada dua gadis. Salah satu dari mereka pakaiannya sedikit berantakan dan yang lainnya meringkuk di lengan Lu Xing. Beberapa pemuda di dekatnya sedang memegang telepon seluler dan merokok. Menatap Lu Xing seolah-olah mereka akan mengambil tindakan. Apa yang terjadi? Xiao Yang bertanya segera ketika dia melihat Lu Yunfei baik-baik saja. Hal-hal kecil di sekolah itu Lu Xing mengerutkan kening. Perundungan di sekolah bukanlah hal yang asing bagi Xiao Yang dan Lu Xing. Mereka juga telah dibully, tetapi dengan kepribadian Xiao Yang dan Lu Xing, mereka pada dasarnya melawan balik. Bahkan jika kamu dibully oleh beberapa orang sekaligus, tangkap satu orang dan pukul dia keras-keras sampai semua orang takut padamu. Dan kemudian tidak ada yang akan membulimu lagi. Dan gadis-gadis ini jauh lebih kejam dalam melakukan bullying daripada anak laki-laki. Lihat gadis itu dengan pakaian acak-acakan, wajahnya penuh dengan bekas tamparan. Rambutnya yang panjang berantakan, bahkan celana sekolahnya seperti telah dilucuti. Xiao Yang melirik Lu Xing dan maksudnya sangat sederhana. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimanapun, Lu Yunfei adalah saudara perempuan Lu Xing. Terserah dia untuk memutuskan masalah ini. Lu Xing melirik Xiao Yang. Sudah berapa lama kita lulus? Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yang. Ya, baru sebentar sejak saya lulus. Belum genap 2 tahun, tetapi ketika mereka di sekolah menengah atas. Mereka sudah sering mengalami hal semacam ini. Cukup satu perkelahian dan semuanya berakhir. Saat ini, beberapa gadis di sana melihat ke atas dan berkata, Lu Yunfei, kenapa kamu lari? Jangan kira kami takut padamu hanya karena kamu menemukan seorang pria. Apa kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu menyinggungku? Seorang gadis berkata dengan tatapan garang di wajahnya. Dia tampak seperti berpakaian dengan gaya imut dan dia mungkin memainkan peran imut di sekolah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa seorang gadis yang mengenakan jepit rambut merah muda dan seragam sekolah dapat mengucapkan kata-kata. Lu Xing mengabaikan mereka dan melirik adiknya di dalam pelukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lu Yunfei menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan, tetapi wajahnya sedih. Dia menatap Xiao Yang. Kakak Xiao Yang, kamu juga di sini? Ya, Xiao Yang mengangguk. Dia sudah mengenal Lu Yunfei cukup lama dan selalu memperlakukannya seperti adiknya sendiri. Dia berkata perlahan, jangan takut jika ada yang menindasmu, aku akan membantumu melawan balik. Lu Xing juga mendorong orang ke arah Lu Yunfei. Jiang Yan, tolong jaga Yunfei. Setelah mengatakan itu, Xiao Yang menggulung lengan bajunya dan melangkah maju. Pada saat ini, seorang pemuda membuang puntung rokoknya dan merangkul bahu seorang gadis. Kalian berdua dari mana? Xiao Yang mengabaikannya, tetapi pada saat ini, dia melangkah maju dan menamparkan wajah pemuda itu tepat di wajahmu. Detik berikutnya, Lu Xing juga melangkah maju dan memukul orang lain. Gadis di sebelahnya langsung berteriak dan Lu Xing menamparnya dengan tidak sabar. Apa aku memanggilmu? Gadis itu segera menutupi wajahnya dan bergegas maju seperti orang gila. Beraninya kau memukulku? Melihat ini, Xiao Yang menamparkan wajahnya yang lain tanpa ragu-ragu. Gadis yang dibully sebelumnya juga berlari dengan cepat, tetapi begitu dia berdiri, dia didorong oleh gadis lain. Turun, apa yang ingin kamu lakukan saat ini? Beberapa orang juga ikut menyusul. Di atap beberapa orang mengepung Xiao Yang dan orang lainnya. Selain itu, seorang pemuda berkemeja kotak-kotak berdiri dan berkata, siapa kamu? Berani sekali kamu mengacaukan Tai Sui. Ubah baris itu. Xiao Yang mengangkat kepalanya dan berkata, aku lelah mendengar itu. Merming, dua gadis melihat pemuda itu dan memanggil Master Ming. Xiao Yang tidak bisa menahan tawa tetapi
Mata Ming segera berhenti menatap Xiao Yang dan mulai mengembara ke Jiang Yan. Bung, apa kau di sini untuk membawa pacarmu syuting? Ming tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Xiao Yang tertegun sejenak, melihat sekeliling, dan segera mengerti apa maksudnya. Dia terlihat melindungi Jiang Yan di belakangnya. Kalian benar-benar sekelompok bajingan. Bab 380 bajingan. Awalnya Xiao Yang terkejut ketika mendengar nama Tuan Ming, tetapi dia merasa nama itu agak familiar. Tapi aku segera mengerti, aku sebenarnya pernah mendengar nama ini, aku baru saja mendengar dari teman sekamar bahwa orang ini membuat video yang bagus. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan tentang video-video itu. Sederhananya, itu seperti Tuan Jiu Yiming. Awalnya saya berpikir bahwa beberapa pahlawan wanita dalam video itu adalah wanita yang jatuh. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya adalah sekelompok siswa sekolah menengah atas sekarang. Xiao Yang juga marah. Orang-orang ini memanfaatkan nilai-nilai yang belum matang dari para siswa sekolah menengah ini. Gunakan mereka untuk merekam beberapa video cabul dan kemudian gunakan mereka untuk menghasilkan keuntungan. Jiang Yan masih bingung, tetapi dia melihat Xiao Yang langsung berkata kepada Lu Xing di sampingnya, lapor ke kantor polisi. Lu Xing mengerti dan Xiao Yang meminta Lu Xing untuk mengawasi Jiang Yan. Sementara dia melangkah maju dan menendang Merming sebelum dia bisa bereaksi. Merming Red Filming Hu. Pihak lain juga tertegun sejenak. Tetapi ketika dia melihat Lu Xing mengeluarkan ponselnya untuk melapor ke kantor polisi, dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan segera mencoba melarikan diri. Namun Xiao Yang tidak memberinya kesempatan ini. Dia hanya meraih leher orang itu dan melemparkannya ke tanah. Melihat tatapan garang Xiao Yang lain bergegas dan berkata, lepaskan Tuan Ming. Xiao Yang menggelengkan kepalanya dan melihat dari atas ke bawah. Tidak ada seorang pun di lantai bawah. Kurasa mereka semua mengikuti Tuan Ming ini ke atas. Baiklah. Mereka jauh lebih buruk daripada pengawal Fang Jingyuan. Masing-masing dari mereka hanyalah anak jalanan dengan kebugaran fisik yang sangat buruk. Setelah beberapa saat, satu persatu mereka jatuh ke tanah dengan memar di sekujur tubuh mereka. Xiao Yang langsung menyetir beberapa orang bersama-sama. Kupikir kalian hanyalah sekelompok parasit sosial. Tapi aku tidak menyangka kalian sekelompok sampah, kata Xiao Yang dengan tatapan buruk. Dia berdiri di sana sendirian dan para preman itu tidak berani bergerak. Apa yang terjadi? Tanya Lu Xing. Mereka hanyalah sekelompok orang yang menyiarkan video H. Atau sekelompok orang yang membuat film pendek. Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Memanfaatkan ketidaktahuan siswa sekolah menengah untuk merekam video ilegal itu. Lu Xing juga terkejut setelah mendengar ini. Apa-apaan, untungnya kami tiba tepat waktu. Jika tidak, saya khawatir video saudara perempuan saya yang dibully akan muncul di situs web tertentu. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kelompok orang ini akan bertingkah sangat buruk. Xiao Fei, ceritakan bagaimana kamu dibawa ke sini. Xiao Yang bertanya kepada mereka. Lu Yunfei juga memperkenalkan apa yang terjadi dengan suara rendah. Ternyata dia sering diganggu oleh orang-orang ini saat masih sekolah. Keluarga Lu miskin dan Lu Yunfei biasanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan makan sangat sederhana. Tentu saja dia diperlakukan berbeda oleh beberapa teman sekelasnya di sekolah. Orang-orang ini memandang rendah Lu Yunfei dari lubuk hati mereka. Tidak masalah jika mereka merendahkan saya, tetapi Lu Yunfei cantik dan berprestasi di sekolah. Dan para guru juga menyukai gadis ini yang berasal dari keluarga miskin tetapi sangat termotivasi. Selain merendahkan, beberapa gadis juga merasa sedikit iri padanya. Gadis-gadis ini selalu mengatakan di sekolah bahwa mereka mengenal seseorang di luar sekolah dan merendahkan semua orang. Tidak hanya itu, mereka juga sangat kaya dan akan mengejek siswa seperti Lu Yunfei dengan kata-kata saat tidak ada yang bisa dilakukan. Jika hanya itu, tidak masalah. Tetapi suatu kali seorang gadis tidak sengaja menabrak Lu Yunfei saat berjalan. Melihat ini, pihak lain mulai mengutuk dan meminta Lu Yunfei untuk meminta maaf. Meskipun Lu Yunfei memiliki kepribadian yang lemah, dia tahu itu bukan kesalahannya dan menolak untuk meminta maaf. Setelah kejadian itu menjadi masalah besar, hal itu juga sampai ke telinga guru. Guru-guru sekolah secara alami lebih menyukai Lu Yunfei, yang memiliki kepribadian yang baik dan kinerja akademik yang baik. Dan segera mengkritik gadis itu. Dengan cara ini, mereka berdua saling menyimpan dendam. Namun, Lu Yunfei tidak memasukkannya ke dalam hati dan hanya fokus belajar. Baru saat libur sekolah pihak lain tiba-tiba menemukan Lu Yunfei dan mengatakan ingin mengajak dia keluar bermain. Lu Yunfei awalnya bingung, tetapi pihak lain mengatakan bahwa jika dia mengikutinya, semua dendam sebelumnya akan dihapuskan, dan mungkin mereka bahkan bisa menjadi teman baik. Lu Yunfei awalnya ingin menolak, tetapi karena dia dikucilkan di mana-mana di sekolah, dia tetap menerimanya bagaimanapun juga. Dia tidak suka dibenci. Jadi jika rekonsiliasi memungkinkan, dia tentu saja bersedia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pihak lain akan membawanya ke tempat seperti itu. Lu Yunfei sedikit takut dan ingin melarikan diri, tetapi beberapa gadis menarik rambutnya dan menyeretnya ke sini. Dan gadis yang dibully bersamanya juga ditipu ke tempat ini dengan cara yang sama. Pada awalnya semua orang berbicara dengan baik hingga beberapa anak muda dari masyarakat tiba. Gadis itu mulai meminta mereka untuk meminta maaf. Gadis yang dibully itu dipaksa ke sudut. Dan beberapa pria muda mengarahkan ponsel mereka padanya dan menggodanya dengan berbagai cara. Yang lain bahkan meninju dan menendang gadis-gadis itu setelah beberapa saat. Melihat bahwa gadis-gadis itu telah menyerah, mereka mulai meminta mereka untuk menanggalkan pakaian mereka.
Ada ponsel yang merekam di dekatnya, jadi gadis itu secara alami menolak. Tetapi ada begitu banyak orang, gadis itu harus menangis ketika mereka dengan paksa menanggalkan pakaiannya. Sementara para pemuda tertawa dan mengambil gambar dan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Lu Yunfei beruntung sebelum mereka dapat mengambil tindakan apapun terhadapnya, Xiao Yang sudah tiba. Pada saat ini gadis yang dibuli juga menangis menggigit bibirnya dan wajahnya penuh air mata. Jiang Yan juga sangat terkejut ketika mendengar kata-kata Lu Yunfei. Teman-teman sekelas saya semuanya gadis remaja, tetapi saya tidak menyangka mereka memiliki pikiran sejahat itu. Tidak hanya dia menindas mereka, dia juga membawa mereka ke sarang kejahatan ini dengan maksud mengambil foto dan mempostingnya secara online. Bahkan mungkin saja para gangster ini akan melakukan pemerkosaan. Ini di luar pemahamannya. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Xiao Yang dan Lu Xing begitu gugup sebelumnya. Pada saat ini, gadis-gadis itu bahkan sedikit tidak puas dan mulai berteriak dan mengutuk Xiao Yang. Xiao Yang tetap tidak bergeming. Dia hanya tidak menyangka bahwa beberapa gadis SMA akan begitu kejam. Jangan khawatir, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sebentar lagi. Tapi tunggu sampai polisi tiba. Beberapa gangster tampak pucat dan panik ketika mendengar kata patroli. Mereka sendiri sangat jelas tentang apa yang mereka lakukan. Kuncinya adalah bahwa beberapa gadis ini masih di bawah umur. Tidak hanya mereka menipu mereka untuk berhubungan seks. Mereka juga memposting beberapa video secara online. Begitu Anda dipenjara karena perilaku semacam ini, Anda mungkin tidak akan pernah bisa keluar setelah semuanya. Hukuman minimumnya adalah 3 tahun dan maksimumnya adalah hukuman mati. Dan Guru Ming juga bersiap untuk bergerak. Dia melirik Xiao Yang, lalu tiba-tiba mengeluarkan pisau dan meletakkannya tepat di bawah leher seorang gadis. Kau petugas patroli kan? Biarkan kami pergi, atau aku akan membunuhnya. Tuan Ming menatap Xiao Yang dengan kejam. Menurutnya, Xiao Yang pasti seorang polisi berpakaian preman terlatih karena dia mampu menaklukkan begitu banyak orang sendirian. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan bahkan para pemuda di dekatnya pun tertegun. Gadis dengan pisau di lehernya juga ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pacar yang terus mengatakan mencintainya akan tiba-tiba menjadi gila dan menodongkan pisau ke lehernya. Xiao Yang tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Dia tertegun sejenak. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai titik ini. Bab 381 teman sekelas. Perubahan mendadak itu juga membuat wajah gadis-gadis lain berubah. Lagi pula mereka hanyalah siswa sekolah menengah dan pikiran mereka belum dewasa. Mereka sampai pada titik ini karena kesombongan mereka dan penipuan oleh para preman ini. Tiba-tiba melihat pacar yang dulu mengucapkan kata-kata manis padaku di ranjang tiba-tiba menghunuskan pisau ke arahku. Wajahku penuh ketidakpercayaan. Xiao Yang tiba-tiba tertawa pada saat ini. Aku benar-benar bukan polisi. Dia menatap Merming dengan jijik. Era apa ini? Aku bahkan tidak kenal wanita ini, dan dia menindas adikku. Apa kau pikir aku peduli dengan kehidupan orang asing yang menindas adikku? Dia menggaruk kepalanya dan maju selangkah. Jangan mendekat ke sini. Jika kau mendekat lagi, aku benar-benar akan bersikap kasar padamu. Merming juga terlihat panik saat ini. Xiao Yang tidak terburu-buru. Tetapi melanjutkan kemudian Anda dipersilakan untuk mencobanya. Mana yang lebih serius, pembunuhan atau distribusi ilegal video porno? Saya tidak peduli, biarkan saya pergi dan berpura-pura tidak terjadi. Kalau tidak, saya akan melawanmu sampai mati meskipun itu berarti saya mati. Tuan Ming tampak bersemangat. Dilihat dari ekspresinya, dia jelas tidak berniat jatuh ke tangan polisi. Xiao Yang hanya melirik orang itu dan menggelengkan kepalanya. Dari sorot mata Merming, kita bisa tahu bahwa dia mungkin telah melakukan lebih dari satu kejahatan ini. Bagaimanapun, menyiarkan hal bukanlah hal kecil, tetapi juga bukan hal besar. Namun jika itu melibatkan ancaman terhadap nyawa dan keselamatan orang lain, itu adalah kejahatan serius. Jelas ada makna yang sangat mendalam. Gadis itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Ada rasa sakit yang tajam dari ujung pisau di lehernya. Dan setetes darah langsung mengalir keluar dari lehernya yang putih. Meskipun tidak fatal, kedinginan itu membuat gadis muda ini berkeringat deras dan dia tidak berani bergerak. Oke, mari kita bicarakan. Xiao Yang berbalik seolah-olah dia ingin mencari tempat untuk duduk. Namun pada saat dia berbalik, tidak ada yang memperhatikan bahwa di tangannya sebatang jarum perak sudah siap untuk digunakan. Detik berikutnya, tidak ada yang melihat gerakan Xiao Yang dengan jelas dan dia bahkan tidak berbalik, tetapi tiba-tiba mendengar teriakan Tuan Ming, celang, belati di tangannya jatuh langsung ke tanah. Dan dia berbalik pucat berteriak dan memegangi pergelangan tangannya dengan tangannya. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa sebuah jarum perak telah muncul di pergelangan tangannya tanpa dia sadari. Gadis itu menyadari bahwa dia diselamatkan pada saat pertama dan dengan cepat melompat menjauh dari Tuan Ming. Xiao Yang juga segera berbalik, bergegas maju, dan menendang langsung dada Tuan Ming. Yang terakhir tiba-tiba terbang keluar, Xiao Yang bergegas maju dan mengeluarkan jarum perak dari pergelangan tangan orang itu. Darah menetes ke tanah, wajah Tuan Ming sudah dipenuhi rasa sakit. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kekuatan di pergelangan tangannya dan mengeluarkan rat. Lu Xing dan yang lainnya bahkan tidak melihat bagaimana Xiao Yang bergerak. Melihat situasi yang tiba-tiba berbalik, semua orang tertegun sejenak. Ikat mereka, Xiao Yang menatap Lu Xing dan berkata, Lu Xing langsung mengerti dan melangkah maju. Merobek pakaian preman itu, Lu Xing kemudian mengikat mereka dengan pakaian mereka.
Pakaian ini tentu saja tidak diikat dengan erat, tetapi itu sudah cukup untuk Xiao Yang. Selama orang lain bertindak gegabah, aku akan dapat segera bereaksi dan mencegah sesuatu yang berbahaya seperti yang baru saja terjadi agar tidak terjadi lagi. Gadis-gadis itu sudah gemetar dan tidak berani bergerak. Jiang Yan mengerutkan kening, jelas masih shock. Apa yang terjadi hari ini dapat dikatakan telah menyegarkan kognisinya. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang-orang brengsek seperti itu di kota yang ramai dan makmur ini. Menggunakan cara kotor seperti itu untuk memaksa dan menyuap gadis-gadis untuk melakukan hubungan ilegal ini, para preman tidak lagi berani bergerak. Pada saat ini Guru Ming ditendang di dada dan dia jelas merasa bahwa dia hampir tidak bisa bernapas. Tidak hanya itu, darah menetes dari pergelangan tanganku. Tuan Ming akhirnya merasakan ketakutan, tetapi untungnya Lu Xing menggunakan pakaian mereka untuk membalutnya dengan sederhana agar dia tidak kehabisan darah sampai mati. Setelah beberapa lama, seorang gadis memandang Lu Yunfei tiba-tiba. Dia berkata, Xiao Fei, kami salah, bisakah kami meminta saudara ini untuk membiarkan kami pergi? Mendengar apa yang dikatakan gadis ini, beberapa gadis lain juga dengan cepat berkata, ya Xiao Fei, kami semua teman sekelas, biarkan kami pergi. Kami hanya bingung sesaat, jika polisi datang dan menangkap kami akan masuk penjara. Beberapa gadis akhirnya menyadari konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Merekam dan menyebarkan video cabul, memaksa teman sekelas untuk merekam video, serta melakukan perundungan dan pemukulan terhadap teman sekelas. Apakah mereka akan masuk penjara atau tidak, itu adalah masalah, tapi setidaknya masalah ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh sekolah. Orang tua, teman sekelas, guru dan semua kerabat serta teman mereka mungkin tahu bahwa mereka melakukan hal seperti itu. Dan kemudian mereka akan benar-benar malu, terutama mereka yang memiliki pendidikan keluarga yang ketat. Orang tua mereka akan memukuli mereka sampai mati memikirkan konsekuensi ini. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka memandang Xiao Yang dan Lu Yunfei berharap mereka akan melepaskan mereka. Ini adalah pertama kalinya Lu Yunfei menghadapi hal seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia bingung sesaat dan menatap Xiao Yang. Xiao Yang menggelengkan kepalanya dan menyuruhnya untuk mengabaikannya. Sesaat, beberapa gadis memohon untuk sementara waktu. Melihat Xiao Yang dan Lu Yunfei tidak bergerak, dia langsung marah dan membentak Lu Yunfei. Kau jalang bau, kenapa kau berpura-pura sombong saat kami memohon padamu dengan susah payah? Kita ini teman sekelas, menurutmu seberapa mulianya dirimu? Sungguh lelucon. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membiarkan Master Ming memperkosamu. Begitu tanda tamparan muncul di wajah gadis itu. Xiao Yang menarik tangannya dengan jijik, wajahnya tertutup bedak. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku menyelamatkan hidupmu, kamu menantang garis bawahku. Xiao Yang melirik gadis yang baru saja diancam nyawanya oleh Tuan Ming dengan pisau. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mengubah wajahnya sejauh ini. Apa maksudmu teman sekelas? Ketika kamu menindas mereka, apakah kamu pernah menganggap mereka sebagai teman sekelas? Xiao Yang melihat gadis yang sebelumnya telah dibuli. Rambutnya acak-acakan saat ini dan wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kesakitan. Dia dipaksa untuk menanggalkan pakaiannya dan merekam video. Bahkan jika orang-orang ini akan dibawa ke pengadilan, sakit yang mereka timbulkan padanya akan tak terhapuskan. Pada analisis akhir ini adalah konsekuensi dari tindakan Anda sendiri. Kamu harus menanggung semua konsekuensinya sendiri. Kamu berada di sekolah menengah atas. Kamu sudah sangat tua, tidakkah kamu tahu bahwa beberapa hal itu ilegal? Sekarang sudah jadi begini, kamu malah menyalahkan orang lain daripada dirimu sendiri. Memangnya kamu siapa? Apakah kamu berutang padaku? Setelah selesai berbicara, Xiao Yang melirik gadis di depannya dan menamparnya lagi. Gadis itu melotot. Xiao Yang tidak tergerak. Begitukah caramu menindas orang lain tadi? Kenapa sekarang giliranmu? Apakah kamu merasa senang? Jika kamu sendiri tidak memiliki landasan moral, jangan berharap orang lain memiliki moral. Xiao Yang menamparnya lagi, kembali dan duduk. Kata-kata itu jatuh. Air mata sebesar biji kacang meluap dari mata gadis itu. Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun tentang itu. Dia hanya kembali ke sudut dan menggigit bibirnya, merasa sedih. Xiao Yang menghela napas panjang, tetapi tidak ada sedikit pun rasa kasihan, hanya penyesalan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mengendalikan hal semacam ini. Gadis-gadis ini mungkin telah dipaksa pada awalnya. Atau mereka mungkin telah ditipu karena mereka terlalu muda untuk membentuk nilai-nilai yang benar. Namun tidak ada jalan lain. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menanggung konsekuensinya. Melapor ke polisi adalah pilihan terbaik. Dia bukan polisi patroli dan tidak memiliki standar moral yang tinggi. Untungnya, Lu Yunfei tidak dibuli, jika tidak, dengan kepribadian Lu Xing. Dia benar-benar akan memukuli sampai mati para berandal kecil ini. Pada saat ini sirene berbunyi di luar. Xiao Yang melihat ke arah kerumunan para berandal kecil, tampak tak berdaya dan para gadis penuh penyesalan. Namun percuma menyesal, pada saat ini bab 382 hukuman patroli tiba. Dan Xiao Yang dan teman-temannya menunggu dengan tenang ketika mereka tiba di tempat kejadian dan melihat pemandangan ini. Polisi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan dengan cepat memanggil beberapa mobil lagi untuk dukungan. Akhirnya, Tuan Ming dan teman-temannya termasuk beberapa gadis dibawa ke dalam mobil. Lu Yunfei dan gadis yang dibuli juga masuk ke mobil polisi. Beberapa petugas patroli mengetahui apa yang telah terjadi dan terus menghibur mereka. Tentu saja Xiao Yang juga harus pergi ke kantor polisi untuk membuat pernyataan. Jiang Yan juga memiliki perasaan campur aduk saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Gadis-gadis ini, dia menghela napas. Keluarga juga memiliki tanggung jawab.
Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka semua. Hal yang sama berlaku untuk para berandalan itu, mereka semua adalah parasit dalam masyarakat. Xiao yang mengangguk. Ini sebenarnya bukan hal baru, hanya saja hal-hal ini belum pernah terjadi pada kita sebelumnya. Tidak heran orang tua sangat ketat dengan anak-anak mereka. Lagi pula, sifat dasar manusia itu jahat. Mereka belum membentuk nilai-nilai yang benar. Dan psikologi mereka belum sepenuhnya berkembang. Mereka masih membutuhkan lebih banyak disiplin dari orang tua. Seorang petugas patroli di samping juga menyela, apakah Anda sering menemui hal semacam ini? Jiang Yan bertanya kepada petugas patroli. Tidak juga, tetapi perundungan terhadap teman sekelas di sekolah bukanlah hal yang aneh. Karena orang luar turun tangan dan menggunakan mereka untuk menghasilkan keuntungan ilegal. Perilaku semacam ini tidak jarang terjadi. Sangat mungkin ada beberapa anak di bawah umur yang lebih muda di antara mereka. Jika itu masalahnya, itu adalah kejahatan. Jiang Yan mengangguk, merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Jika Lu Xing dan Xiao yang tidak tiba tepat waktu hari ini. Siapa yang tahu situasi serius apa yang akan terjadi? Sebagian besar anak-anak ini memiliki masalah keluarga yang serius. Sebagai contoh, beberapa anak tertinggal atau orang tua mereka tidak punya banyak waktu untuk anak-anak mereka karena pekerjaan. Terutama saat liburan. Ini memudahkan anak-anak untuk mengenal orang-orang ini di luar sekolah selama liburan mereka. Mereka memanfaatkan psikologi pemberontak anak-anak dan menggoda mereka dengan uang pada awalnya. Begitu anak-anak ini menjadi bergantung pada mereka, mereka akan dibawa ke jalan tanpa jalan kembali ini. Pak polisi menghela napas, jelas dia juga punya anak di rumah. Ini juga merupakan suasana sosial orang-orang menertawakan kemiskinan tetapi tidak pada prostitusi. Ada juga budaya perbandingan di sekolah omong-omong. Terutama setelah perkembangan internet banyak siswa tahu terlalu banyak. Konon katanya anak-anak zaman sekarang lebih cepat dewasa dibandingkan sebelumnya tetapi ini tidak benar. Karena sebagian besar dari mereka hanya dewasa di permukaan saja. Dan mereka tahu banyak tentang beberapa hal yang beredar di internet. Namun pikiran mereka belum matang dan mereka tidak memiliki orientasi nilai yang benar. Ini akan mengakibatkan siswa sekolah menengah bahkan menjual masa muda mereka untuk beberapa kosmetik doll. Ini tidak jarang terjadi. Setelah mereka mengobrol beberapa saat, Xiao yang menatap Jiang Yan dan tersenyum, kita harus menjaga anak-anak kita dengan baik di masa depan. Terutama putri kecil. Tentu saja, Jiang Yan tampak sedikit malu tetapi tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan bersenandung. Kita sudah sampai di kantor polisi. Merekam pernyataan. Xiao Yang, Jiang Yanlu, Xinglu, Yunfei, dan yang lainnya semua harus merekam pernyataan mereka di satu ruangan. Tentu saja, tidak sulit untuk menemukan bukti. Banyak hal yang bisa ditemukan dari ponsel orang-orang seperti Ming Ye. Setelah masalah itu dikonfirmasi, Xiao Yang juga mendengar beberapa informasi dari polisi. Kejahatan Merming sangat serius terutama bagi geng kecil mereka ini. Meskipun beberapa siswa sekolah menengah ini sudah cukup umur. Ditemukan bahwa beberapa dari mereka bahkan belum berusia 12 tahun di ponsel mereka ini sangat serius. Hukuman akan secara alami diputuskan oleh hukum. Dan diperkirakan bahwa perilaku serius dan keji seperti itu tidak akan pernah dihukum seumur hidup ini. Tidak heran dia mengancam Xiao Yang dengan pisau barusan dan gadis-gadis itu juga sangat sedih. Terutama gadis yang memimpin. Kecuali Lu Yunfei dan gadis yang dibuli ini bukan pertama kalinya mereka membuli teman sekelas mereka. Usia mereka sudah mencapai standar dewasa, jadi yang menanti mereka adalah sanksi hukum. Adapun mereka yang berusia di bawah 18 tahun mereka juga akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Belum lagi hal-hal lainnya tetapi pasti akan ada noda hitam besar dalam hidup. Adapun ujian masuk perguruan tinggi tinggal ucapkan selamat tinggal saja tidak lama. Orang tua dari gadis-gadis itu juga datang setelah mendengar berita itu. Pada saat Xiao Yang keluar, beberapa orang tua sudah menangis di luar ruang interogasi. Namun pada saat ini, tidak ada yang bisa saya lakukan bahkan jika saya menangis sekuat tenaga. Sudah terlambat untuk menyesal. Lu Xing dan Lu Yunfei juga keluar satu demi satu. Wajah Lu Yunfei tidak terlihat baik. Dia melirik gadis-gadis yang sedang berbicara dengan orang tua mereka di seberang dinding kaca dan merasakan emosi yang campur aduk. Mereka dulunya adalah teman sekelasnya, tetapi sekarang mereka mengambil dua jalan yang berbeda. Memikirkan betapa glamornya penampilan mereka di sekolah, Lu Yunfei pernah ingin berteman dengan mereka. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, kita tidak bisa lagi berteman, aku tidak tahu apa putusan akhirnya. Ini bukan hanya sebuah kasus. Mereka telah melakukan hal ini kepada siswa lain sebelumnya dan mempostingnya secara. Jadi hasil akhirnya mungkin akan bergantung pada korban lainnya. Saat mereka keluar, hari sudah gelap. Sepertinya aku tidak bisa kembali malam ini, ayo pulang dulu. Lu Xing sudah lama tinggal di kota JM. Dan untuk Xiao Yang He tentu saja juga punya rumah. Mereka berempat juga berencana untuk makan malam bersama dan kemudian kembali ke rumah masing-masing. Lu Xing masih mengerutkan kening saat ini dan tiba-tiba menatap Lu Yunfei. Xiao Fei, apakah kamu baik-baik saja? Kakak-aku baik-baik saja. Melihat ini Xiao Yang berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata. Bagaimana kalau kamu, Lu Xing, tinggal di JM untuk sementara waktu? Dan menunggu sampai Xiao Fei menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi sebelum pergi ke Jiangdu bersama-sama. Lagi pula, hal-hal ini baru saja terjadi dan itu membuat orang merasa takut hanya dengan memikirkannya. Sekarang coba pikirkan tentang membiarkan Lu Yunfei tinggal di JM sendirian dan merawat adiknya. Bagaimana kami bisa merasa tenang? Tidak perlu, kakak Xiao Yang, bukankah adikku masih punya pekerjaan? Lu Yunfei menggelengkan kepalanya. Itu berbeda, Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Lu Xing juga bekerja untuknya.
Jadi tidak perlu membicarakan hal-hal itu di antara anggota keluarga. Jiang Yan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak memindahkan Xiao Fei ke Jiangdu dan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di sana? Lu Xing memikirkannya dan menganggap ini solusi yang kesing. Namun Lu Yunfei menggelengkan kepalanya lagi, tidak, itu terlalu merepotkan. Lagi pula, aku baik-baik saja di sini. Lu Yunfei menggigit bibir bawahnya. Tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Itu cukup bagus. Lu Xing memutar matanya ke arah adiknya. Jika aku datang terlambat hari ini, kamu. Dia menghela napas. Dengan begitu banyak hal yang terjadi di sini, aku khawatir sekolah juga dalam kekacauan. Tetap di sini, aku khawatir. Kekhawatiran Lu Xing dapat dibenarkan. Hal-hal ini pasti akan menimbulkan beberapa rumor. Dan di lingkungan seperti sekolah, mungkin ada beberapa orang yang akan maju untuk mengejekmu. Ini mungkin akan memengaruhi ujian masuk perguruan tinggi Lu Yunfei. Jika aku bisa pindah ke Jiangdu untuk belajar, mungkin masih ada pilihan. Saat mereka berbicara, Lu Yunfei makan sendirian. Ngomong-ngomong, kita baru saja liburan, mari kita bicarakan setelah tahun baru, kata Xiao Yang. Beberapa orang setuju setelah semua dengan kemampuan Xiao Yang. Tidak akan sulit untuk membantu Lu Yunfei pindah ke sekolah lain, jadi mereka mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Setelah makan malam, mereka berempat berpisah. Xiao Yang membawa Jiang Yan kembali ke jalan-jalan Jiangdu. Merasakan banyak emosi, bab 383 apa itu Big Data. Keduanya berjalan bergandengan tangan di sepanjang jalan yang sama seolah-olah mereka baru saja bertemu. Aku ingat membeli pakaian anak dan orang tua di sini, ini topi yang kubeli. Jiang Yan menjadi semakin bersemangat saat dia berjalan-jalan. Keduanya berjalan ke toko topi lagi. Hanya saja dua topi yang awalnya diletakkan di sini telah diganti. Keduanya membeli sepasang topi kapal dan memakainya. Perbedaan dari sebelumnya adalah mereka berdua berdiri bahu-membahu bergandengan tangan. Tidak sesunyi dulu jalan pedestrian tetap ramai saat ini. Dan ini juga musim liburan siswa SMA. Berisiko ketahuan oleh orang tua mereka, berjalan di jalan pejalan kaki dengan seragam sekolah sambil berpegangan tangan dengan pacar mereka. Ada orang yang datang dan pergi di jalan, dan Xiao yang sedikit menurunkan topinya. Bagaimanapun, setelah siaran langsung itu, banyak orang mengenalnya, jadi lebih baik untuk tidak menonjol saat ini. Berjalan-jalan ke tepi sungai, lampunya terang seperti siang hari. Di tepi sungai, seorang pelukis sibuk dengan papan gambarnya. Mengapa kita tidak memintanya untuk menggambar sebuah gambar untuk kita? Jiang Yan berkata sambil tersenyum. Oke. Keduanya berjalan bergandengan tangan di tepi sungai, prianya tampan dan wanitanya menawan. Adegan ini juga direkam oleh pelukis setelah membayar uangnya. Xiao yang melihat lukisan itu. Kedua orang dalam lukisan itu tampak seperti hidup, seperti foto, dan detailnya ditangkap dengan sangat jelas. Keduanya bermain sebentar sebelum pulang. Keluarga itu tidak tahu bahwa Xiao yang akan kembali. Dan semuanya tetap sama seperti sebelumnya. Baru setelah mobil tiba di rumah, ayah dan ibu Xiao menyadari bahwa Xiao yang telah kembali. Kedua orang tua itu melihat keluar jendela dan menyambutnya dengan tergesa-gesa. Xiao yang sudah kembali. Tidak benar, ini bukan mobilnya. Ayah dan ibu Xiao tertegun sejenak. Sampai mereka melihat Xiao yang keluar dari mobil dan memegang tangan Jiang Yan, barulah mereka bereaksi. Paman dan bibi, aku datang lagi. Wajah Jiang Yan penuh senyum dan dia terlihat sangat cantik. Melihat ini, kedua tetua itu juga tersenyum dan berkata, Xiao Yan, kamu di sini. Oh, sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya. Ibu Xiao memegang tangan Jiang Yan dengan senyum di wajahnya. Xiao yang mengepak barang-barangnya sementara Jiang Yan duduk bersama ibu Xiao. Dan tidak diketahui apa yang mereka bicarakan. Xiao Yang. Apakah kamu sudah makan? Bagaimana kalau aku membuatkan sesuatu untukmu? Ayah Xiao bertanya berulang kali. Saya sudah makan, saya kembali setelah makan semuanya. Jiang Yan mengerutkan bibirnya dan menatap ayah dan ibu Xiao dengan sedikit malu-malu. Bagaimanapun, kali ini dia benar-benar bertemu dengan orang tua mereka dengan status yang formal. Setelah beberapa lama menunggu, hari sudah larut jadi kami memutuskan untuk meninggalkan semuanya sampai besok. Jiang Yan kembali ke kamarnya untuk mandi sementara ibu Xiao menarik Xiao yang ke samping dan berkata, kamu benar-benar membawa Xiao Yan kembali. Bukankah kamu menyuruhku untuk menghargai Xiao Yan? Xiao yang berkata sambil tersenyum. Dia masih ingat betapa khawatirnya ibunya ketika Jiang Yan pertama kali pulang ke rumah. Takut dia akan membiarkan Jiang Yan melarikan diri. Sekarang setelah dia membawanya kembali, wanita tua itu tidak senang. Ya, memang itu maksudku pada awalnya, tapi, ibu Xiao sedikit mengernyit. Xiao Yu, ada apa? Jangan membodohi saya dengan ini. Saya juga berselancar di internet dan telah melihat berita tentang Anda. Mereka semua mengatakan bahwa kamu dan Xiao Yu saling mencintai dan pasangan yang sempurna. Kamu berselingkuh, dasar bajingan. Xiao yang tertegun sejenak. Mengetahui bahwa kebenaran akan terungkap cepat atau lambat dan ibunya akan tahu tentang masalah ini. Terlebih lagi internet sangat maju dan tidak ada cara untuk menjelaskan hubungan antara Xiao Yu dan saya. Jadi lebih baik untuk mengaku saja Bu Xiao Yu juga pacarku. Bajingan kecil, kamu benar-benar mendua. Ibu Xiao terkejut dan berbalik seolah mencari sesuatu. Ibu, apa yang sedang ibu cari? Xiao yang bertanya dengan bingung. Kemoceng bulu ayam. Saat dia berbicara, sebuah kemoceng bulu ayam muncul di tangan ibuku. Katakan padaku, apalagi yang kamu sembunyikan dariku?
Ibunya sangat mengintimidasi dan wajah Xiao yang penuh dengan kepahitan. Apalagi yang ada. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Hubunganmu dengan Xiao Yu telah menyebar ke seluruh internet. Bukankah Xiao Yan tahu tentang itu? Ibu tampak bingung. Ya, mengetahui bahwa dia masih. Wajah ibu dipenuhi keterkejutan. Lalu Xiao Yu tahu kalian berdua? Dia juga tahu itu? Xiao yang mengangguk. Tunggu, maksudmu mereka berdua pacarmu dan mereka berdua tahu keberadaan satu sama lain? Ibu benar-benar terkejut. Xiao yang tidak punya pilihan selain mengangguk. Tunggu, biar aku tenang dulu. Wajah ibu penuh kejutan. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Xiao yang untuk berdiri dan dia duduk di sofa dengan selimut bulu ayam. Aku menggosok kepalaku tetapi tidak bisa memahaminya ini. Ini benar-benar menyegarkan kognisinya tentu saja bagiku. Semakin populer anakku semakin baik saat ini banyak orang lajang yang lebih tua bahkan tidak dapat menemukan pacar. Anakku sangat mampu tapi ini terlalu buruk. Dia menghela napas panjang dan menatap Xiao yang dengan mata tegas. Katakan padaku dengan jujur, apakah ada gadis lain? Tidak ada gadis lain, Xiao yang berkata dengan pasti. Namun pada saat ini sosok beberapa gadis melintas di benakku. King Xuantong dan Wan Qian dalam renda hitam malam itu dan Zhang Xin dalam stoking putih sungguh mungkin. Tidak, Xiao yang menggelengkan kepalanya. Kau benar-benar membuatku sangat kesal, melihat putranya sendiri. Ibu Xiao tidak tahu apakah anak ini ambisius atau terlalu ambisius. Keluarga semua orang mendesak anak-anak mereka untuk menikah, tetapi di keluarga saya ada terlalu banyak hal. Aku tidak peduli padamu lagi, peduli apapun. Jiang Yan dan Lin Qiyue adalah anak-anak yang baik. Kamu tidak boleh mengecewakan mereka. Apakah kamu mengerti? Ibu Xiao melambaikan tangannya jelas tidak tahu apa yang harus dilakukan. Memarahi Xiao Yang, atau hanya kasus memisahkan pasangan? Keduanya sepertinya bukan langkah yang bijak. Sudahlah, biarkan anak-anak menangani urusan mereka sendiri. Dia menghela napas dan melihat ayah Xiao di ruang dalam. Yang sedang menonton musik lucu di ponselnya dan tertawa. Tidakkah kau lihat hal baik apa yang telah dilakukan putramu? Apakah ada ayah seperti kamu? Ibu Xiao memelototi ayah Xiao dan mendengus. Ah, ayah. Xiao tertegun sejenak dan dengan cepat keluar dari antarmuka Douyin di ponselnya. Dengan tatapan waspada, apa yang Xiao yang lakukan? Ibu Xiao melirik ayah Xiao. Apa yang sedang kamu lakukan? Tonton video yang ayah Xiao telan. Apa kamu tertawa begitu bahagia saat menonton video? Itu hanya video lucu. Ayah Xiao tidak jelas. Ekspresi ibu Xiao tiba-tiba berubah. Berikan ponselmu padaku. Kenapa kamu butuh ponselku? Ayah Xiao menggelengkan kepalanya. Bawa ke sini. Ibu Xiao mengambil ponsel dan membuka Douyin. Yang menarik perhatianku adalah adegan yang mempesona. Saudara-saudara. Jika Anda menyukainya, mohon berikan jempol untuk saudara perempuan Anda. Anda menyebut ini menonton video? Bukan itu yang sedang kulihat. Ayah Xiao dengan cepat mundur setengah langkah, wajahnya penuh kewaspadaan. Benar-benar Ibu Xiao meluncur turun sebentar dan memandang ayah Xiao. Apakah kamu tahu apa itu data besar? Apa itu data besar? Ayah Xiao sedikit terkejut. Sekarang kamu tahu apa itu data besar? Begitu kata-kata itu jatuh, Ibu Xiao mengangkat kemoceng tinggi-tinggi di tangannya. Bab 384 kembali ke rumah. Xiao yang awalnya ingin mengajak orang tuanya untuk kembali ke kampung halaman bersama. Tetapi kedua orang tua itu mengklaim bahwa mereka masih sibuk dengan urusan di sini. Tidak hanya itu, tetapi beberapa kerabat juga harus dikunjungi. Xiao yang tidak pernah suka mengunjungi kerabat sejak dia masih kecil. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membawa Jiang Yan kembali terlebih dahulu. Di sisi lain, Lu Xing harus tinggal di kota untuk sementara waktu karena masalah Lu Yunfei. Mungkin ada beberapa masalah yang harus ditangani terkait kejadian kemarin. Dan jika Lu Yunfei perlu pindah sekolah, dia harus kembali ke sekolah untuk mengurus beberapa prosedur. Jadi dia tidak akan kembali dengan Xiao yang di sore hari. Xiao yang mengantar Jiang Yan kembali sendirian, sementara orang tuanya mungkin tidak akan kembali sampai sekitar tanggal 27 bulan lunar ke-12. Apa yang sedang kamu bicarakan dengan ibuku tadi? Xiao yang tiba-tiba bertanya. Sebelum pergi, Jiang Yan mengobrol dengan ibu Xiao sendirian untuk waktu yang lama, yang membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri Xiao Yang. Tidak ada, aku hanya ingin bertanya apakah kamu pernah mengecewakanku, dan apakah ada wanita lain selain Xiao Yu. Ngomong-ngomong soal ini, aku juga mau tanya kamu, Xiao Yang. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu punya masalah dengan perempuan belakangan ini? Tidak, bagaimana mungkin? Xiao yang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Baguslah, Jiang Yan mendengus dingin. Wah, gunung ini sangat indah, apakah ada orang yang tinggal di sini? Jiang Yan melihat keluar jendela. Itu adalah gunung tinggi dengan sebuah rumah kecil di tengah gunung, ada hutan di gunung dan di bawahnya. Pemandangan di kedua sisi jalan raya memang indah. Terutama di selatan dengan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Xiao Yang, ini adalah hal-hal yang biasa dia lihat. Tetapi Jiang Yan sangat ingin tahu dan mengambil foto dengan gila-gilaan di dalam mobil. Jika kita tidak berada di jalan raya, aku harus berhenti dan mengambil beberapa gambar lagi. Keluarga kami tinggal di Gunung Xiao yang tersenyum dan tenggelam dalam beberapa kenangan. Kampung halamannya memang di gunung, atau lebih tepatnya desa itu awalnya berada di pegunungan. Ketika dia masih kecil, dia merasa bahwa kehidupan di gunung sangat membosankan. Naik turun gunung untuk pergi ke sekolah setiap hari seperti mimpi buruk baginya.
Namun sekarang dia berpikir bahwa tinggal di kota yang sibuk mungkin tidak senyaman tinggal di pegunungan. Saat Anda bangun di pagi hari, Anda dapat melihat area awan dan kabut yang luas di bawah kaki Anda. Dengan pegunungan yang terhubung satu sama lain terbentang tanpa akhir, Xiao yang berkata sambil tersenyum, apakah ini benar? Tentu saja itu benar. Xiao yang tersenyum ketika dia masih kecil orang tuanya bekerja di kota. Dan dia adalah anak yang ditinggalkan tinggal bersama neneknya, mereka berdua tinggal di tengah gunung pada waktu itu. Kelembapan di kampung halamanku sangat tinggi dan nenekku akan menderita sakit punggung setiap kali cuaca mendung. Pada saat itu, Xiao yang berpikir bahwa ketika dia punya uang di masa depan, dia pasti akan mengajak neneknya keluar untuk tinggal agar dia tidak terlalu sering menderita sakit punggung. Sayangnya, sekarang setelah kondisinya tersedia, bangunan itu sudah kosong. Setelah berkendara selama sekitar 3 jam, kendaraan itu akhirnya turun dari jalan raya. Tidak jauh dari sana adalah sebuah kota kecil, yang juga merupakan tempat Xiao yang tumbuh dewasa sebagai seorang anak. Kota itu tidak makmur. Sebenarnya sangat kecil dan Anda bisa berjalan-jalan di seluruh kota untuk sementara waktu. Begitu mobil Xiao yang masuk, itu menarik banyak orang untuk menonton. Bagi penduduk lokal, kemunculan mobil mewah, terutama yang asing, secara alami menarik banyak perhatian. Jiang Yan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jalanan sangat sempit sehingga bahkan 2 mobil harus lewat dengan sangat hati-hati. Ada banyak orang yang berjalan-jalan, dan toko-toko di sekitarnya pada dasarnya seperti toko kelontong kecil. Para pemilik duduk di bangku kayu menjaga di depan toko sambil melihat orang yang lewat. Aku tidak menyangka kamu tinggal di tempat ini saat masih kecil, Jiang Yan berseru. Tidak ada yang salah dengan tempat ini, Xiao yang tersenyum dan berkata, kamu pasti lapar, ayo. Aku akan mengajakmu makan bihun paling otentik kami. Xiao yang menemukan tempat untuk memarkir mobil kemudian membawa Jiang Yan keluar dari mobil. Di jalan orang-orang yang lewat melihat Xiao Yang dan 2 orang lainnya. Lagi pula dibandingkan dengan merekak Xiao Yang dan 2 orang lainnya tampak sedikit tidak pada tempatnya. Jiang Yan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu tetapi hanya memegang tangan Xiao Yang merasa sedikit kehilangan. Lihat ke sana, di sanalah aku pergi ke sekolah menengah pertama. Jiang Yan melihat ke sana dan melihat sebuah sekolah yang terkunci rapat. Sekolahnya tidak terlihat besar dan gerbangnya sangat bobrok. Letaknya persis di ujung sebuah gang kecil. Sun Xiao yang tiba di depan sebuah toko daging kambing. Saat Jiang Yan bingung, Xiao Yang sudah dengan cekatan menyapu kios dengan peralatan di sampingnya. Seekor domba utuh dibagi menjadi beberapa bagian dan diletakkan di atas kios. Kios daging itu berlumuran darah dan berbau menyengat. Jiang Yan hanya mengerutkan kening, tetapi segera beradaptasi dengannya. Inilah kehidupan di sini. Meskipun dia belum pernah terpapar padanya, dia tidak membencinya. Dia tidak memiliki rasa tinggi atau rendah dalam dirinya. Xiao yang meminta pihak lain untuk memotong sepotong daging kambing ini, membayar uangnya, dan membawanya pergi. Jiang Yan tampak bingung. Xiao Yang, mengapa kamu membeli daging kambing? Kamu akan segera tahu. Xiao Yang tersenyum. Soun di kota kami terkenal di seluruh negeri, aku akan mengajakmu untuk mencobanya. Xiao Yang mengambil daging kambing dan pergi ke warung mie di dekat sekolah menengah. Daging kambing itu dilemparkan begitu saja. Bos itu langsung mengerti dan mulai memproses daging kambing. 2 mangkuk mie. Kemudian dia mengajak Jiang Yan mencari tempat duduk dan duduk. Tempatnya kecil, tapi tidak kotor. Xiao Yang hanya mengambil tisu dan menyeka meja dan kursi untuk Jiang Yan. Lalu tersenyum dan berkata semangkuk mie daging kambing akan menjadi yang terbaik dalam cuaca ini. Kamu bisa membawa daging kambing sendiri? Jiang Yan berkata dengan terkejut. Ya, tidak hanya daging kambing tetapi juga daging babi dan segala sesuatu yang lain dapat dibawa ke sini oleh kita sendiri. Dan mereka dapat membantu kita memprosesnya. Xiao Yang tersenyum mengingat ketika dia masih di sekolah menengah pertama. Dia dan Lu Xing mencuri bacon dari rumah guru wali kelas mereka karena mereka serakah dan datang ke sini untuk memakannya. Rasanya itu tapi aku tidak menyangka akan tertangkap keesokan harinya. Saat mie daging kambing yang harum disajikan aromanya sangat harum sehingga membangkitkan selera makan Anda. Setelah melihat sekilas saya melihat bahwa tidak ada kekurangan berat dan daging kambing yang baru dibeli hampir siap. Semangkuk besar mie ini diisi dengan daging kambing yang baru saja dibeli. Ini adalah tempat di mana mereka memproses daging kambing dengan sangat. Tidak ada bau apapun, kata Xiao Yang sambil tersenyum. Ambil sumpit dan sendok bihunnya. Begitu Anda menggigit, indera pengecap Anda dipenuhi dengan kenangan. Xiao Yang dipenuhi dengan emosi, dan Jiang Yan yang berdiri di sampingnya melihat ini dan mulai makan bersamanya. Rasa di sini sangat enak dan bisa dikatakan bahwa Anda hampir tidak bisa mendapatkannya di kota. Belum lagi daging kambing yang Anda bawa sendiri segar dan aman dan tidak ada bahaya keamanan. Rasanya enak kan? Xiao Yang berkata sambil tersenyum. Ya, Jiang Yan mengangguk berulang kali. Keduanya sedang menikmati makanan mereka ketika seorang pria gemuk datang membawa kantong plastik. Melemparkan jeroan babi di dalam tas kepada bos dan kemudian duduk. Melihat wajah itu tampak familiar, Xiao Yang melihat beberapa kali lagi. Namun, pihak lain juga segera menoleh, penuh kejutan dan berkata, brengsek, Xiao Yang, apakah itu kamu? Xiao Yang tertegun sejenak. Ini benar-benar kamu, bintang besar. Aku sering melihatmu di Douyin akhir-akhir ini. Wang Biao, Xiao Yang bertanya ragu-ragu, tentu saja kamu masih ingat aku, kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa aku merasa kamu sangat berbeda sekarang? Wow, kamu terlihat sangat tampan sekarang. Xiao Yang tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan.
Jadi dia langsung menyapanya dengan senyuman. Wang Biao juga duduk di meja Xiao Yang tanpa ragu-ragu. Bab 385 membaca Wang Biao teman SMP Xiao Yang juga berasal dari kota itu. Harus saya katakan bahwa kota ini telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Meskipun terlihat sama seperti sebelumnya dan meliputi area kecil. Pada dasarnya setiap rumah tangga telah membangun rumah berlantai 4 atau 5. Saya tidak tahu bagaimana desa itu sekarang. Xiao Yang menghela napas dan pada saat yang sama menjadi semakin kidai. Rumah-rumah di sini umumnya menempati area yang jauh lebih luas daripada di kota. Bahkan rumah 2 lantai jauh lebih luas daripada di kota, dengan mudah mencakup beberapa ratus meter persegi. Kita sudah lama tidak bertemu, tetapi kamu masih suka daging kambing ini, Wang Biao seperti namanya. Terlihat sangat tangguh. Ketika dia melihat daging kambing mengambang di mangkuk Xiao Yang, dia tersenyum. Daging kambing hitam di sini sangat lezat, kata Xiao Yang sambil tersenyum. Itu benar. Untungnya toko ini masih ada, kalau tidak saya tidak tahu harus makan siang di mana, Xiao Yang berkata sambil tersenyum. Ada banyak perubahan di sini, tetapi toko yang dia ingat masih ada. Yang mengingatkan Xiao Yang akan beberapa kenangan nostalgia. Ketika tiba waktunya untuk membayar tagihan, Xiao Yang bertanya dan mengetahui bahwa 2 mangkuk mie hanya berharga 5 yuan total. Ini juga membuat Jiang Yan yang berdiri di samping berseru bahwa itu sangat murah. Lagi pula, 2 mangkuk mie ini terlihat sangat otentik dan harganya hanya 5 dolar. Tapi karena saya membawa daging sendiri, wajar jika saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Harganya hanya naik 50 sen. Xiao Yang juga tersenyum. Coba pikirkan, semangkuk mie di sini hanya berharga 2 atau 3 yuan. Dan di kota jumlah uang ini cukup untuk naik kereta bawah tanah atau bus. Wang Biao selesai makan dan mengikuti jejak Xiao Yang. Bagaimana pendapatmu tentang tempat kami? Lumayan, apakah kamu berada di kota selama ini? Xiao Yang bertanya. Ya, saya sempat keluar untuk bekerja. Kemudian kembali dan membuka toko grosir di sana. Bisnisnya cukup bagus. Ngomong-ngomong, saya suka suasana di sini. Dia menghela napas panjang. Dia tampak sangat puas. Xiao Yang tidak tahu harus berkata apa. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang kehidupan. Jika Anda menyukai kehidupan yang santai dan tidak memiliki keinginan, Anda akan bahagia. Tidak perlu kaya untuk hidup. Jiang Yan juga mengangguk, tampak jelas menantikan kehidupan di sini dalam beberapa hari ke depan. Wang Biao sangat bersemangat. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Mengeluarkan sebatang rokok dan memberikannya kepada Kampes. Xiao Yang menolak. Dan yang terakhir menyalakannya. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda mahasiswa berguna. Saya sering melihat Anda di internet. Dulu dikatakan bahwa lulusan perguruan tinggi hanya berpenghasilan 3 hingga 5.000 yuan. Dan Anda bisa mendapatkan gaji ini di lokasi konstruksi. Sekarang lihatlah cara Anda berpakaian dan memiliki pacar yang cantik. Aku sangat iri padamu. Wang Biao melirik Jiang Yan dan memalingkan wajahnya dengan malu-malu. Bagaimanapun, penampilan Jiang Yan sangat memukau sehingga pemuda itu sedikit takut untuk menatapnya. Haha, not necessarily, bukankah kamu menjalani kehidupan yang baik sekarang? Xiao Yang tersenyum. Itu benar, ngomong-ngomong saya cukup puas. Wang Biao tersenyum dan berkata, omong-omong baru-baru ini ada pembicaraan di grup tentang menyelenggarakan reuni kelas. Kita akan pergi ke kabupaten untuk makan sekarang. Kamu sudah kembali, apakah kamu punya waktu untuk pergi? Reuni kelas. Xiao Yang sedikit ragu-ragu. Dapat dikatakan bahwa dia melewatkan semua reuni teman-teman SMP-nya. Selama bertahun-tahun, mereka hampir tidak pernah berhubungan satu sama lain dan dia bahkan tidak memiliki ingatan tentang banyak dari mereka. Tapi karena aku sudah kembali, tidak ada salahnya untuk pergi. Itu tergantung pada situasinya. Xiao Yang tersenyum. Oke, mari kita saling menghubungi lagi. Saya masih punya barang untuk dikirim ke agen penjualan di desa di luar sana. Wang Biao tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Xiao Yang dan Jiang Yan terus berjalan-jalan dan membeli beberapa makanan ringan untuk dimakan. Aku tidak tahu rumah siapa milik siapa sekarang. Ini seharusnya rumah Chen Si sebelumnya. Kudengar orang ini putus sekolah setelah tahun pertama sekolah menengah atas. Xiao Yang melirik villa kecil di depannya dan tersenyum. Saat itu, ada banyak orang yang percaya bahwa belajar itu tidak berguna, terutama di kota kita. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah. Dan beberapa bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah pertama dan mereka semua pergi bekerja. Xiao Yang berkata dengan santai, begitu cepat. Ya, seperti yang Wang Biao katakan tadi, pada saat itu, kebanyakan orang berpikir bahwa setelah lulus dari universitas, mereka hanya akan mendapatkan 3.000 hingga 5.000 yuan, yang sama dengan bekerja di pabrik atau di lokasi konstruksi. Dia menghela napas, bicara soal yang mana, bahkan mahasiswa pun berbeda dari mereka. Untuk posisi yang sama, mereka bisa mendapatkan ratusan yuan lebih banyak per bulan. Saat kami sedang mengobrol, pintu villa tiba-tiba terbuka. Sebuah wajah familiar terlihat. Sialan, Xiao Yang. Chen Siwo, saya baru saja mengatakan bahwa rumah ini dulunya milik Chen Si dan dia langsung keluar di sini. Saya bertanya-tanya mengapa Anda tampak familiar ketika saya melihat Anda di atas tadi. Sekarang setelah saya melihat Anda di sini, ternyata benar Anda. Masuk dan duduk, Chen Si mengajak. Ini juga salah satu teman lama sekolah Xiao Yang. Dulu mereka adalah teman baik. Xiao Yang masih ingat itu karena rumah anak ini dekat dengan sekolah. Dia kadang-kadang datang ke rumah Chen Si untuk tidur lagi pula. Saat cuaca panas, kipas angin di rumah tidak berputar ke sana kemari seperti yang ada di sekolah. Jadi nyaman untuk tidur. Xiao Yang tidak sopan dan masuk ke villa Chen Si bersama Jiang Yan.
Bangunan 3 lantai dengan lantai kayu softa kulit TV berdiri besar mesin cuci dan komputer. Ini benar-benar villa kecil, tentu Lao Chen Xiao yang ini berkata sambil tersenyum. Itu dia. Chen Xi sangat bangga, tetapi matanya tertuju pada Jiang Yan. Ini pacarmu, dia sangat cantik. Halo, nama saya Jiang Yan. Jiang Yan berkata sambil tersenyum. Halo, Chen Xi menyapa dan membawa Xiao Yang ke garasi. 2 mobil, Mercedes dan BMW. Mobil ini hebat. Xiao Yang sedikit terkejut, karena dalam ingatannya, Chen Xi masih remaja non-mainstream yang tidak memiliki keinginan untuk belajar dan langsung bekerja setelah SMA. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengendarai Mercedes-Benz dan BMW. Melihat Xiao Yang begitu terkejut, Chen Xi juga tertawa. Kamu pikir, beritahu aku, apa gunanya belajar selama bertahun-tahun? Sekarang lulusan perguruan tinggi hanya menghasilkan 3 hingga 5.000 yuan. 2 tahun lalu, ayahku mengatakan bahwa aku sama sekali tidak ambisius. Dia berkata bahwa kami memiliki seorang mahasiswa sepertimu, tetapi aku dikeluarkan setelah tahun pertama sekolah menengah atas. Tapi kau lihat, segalanya berbeda sekarang. Semuanya telah berubah. Mahasiswa Chen Xi menepuk bahu Xiao Yang dan tersenyum. Setelah lulus dari kuliah, dia masih harus bekerja untukku. Ucapan ini membuat Xiao Yang dan Jiang Yan tertawa terbahak-bahak. Mereka baru saja mengatakan kata-kata ini kepada Wang Biao dan pemahaman Wang Biao dan Xiao Yang benar-benar berlawanan dengan Chen Xi. Kerja bagus, suruh bos Chen. Xiao Yang tersenyum dan mengacungkan jempol. Ngomong-ngomong, bisnis apa yang sedang dijalankan bos Chen sekarang? Chen Xi memandang Jiang Yan dan berkata sambil tersenyum, siaran langsung. Apakah kamu mengerti? Siaran langsung? Xiao Yang tercengang, Chen Xi penuh energi. Dia menyalakan sebatang rokok dan berkata perlahan, kamu pasti tahu penjualan live streaming oleh media mandiri itu kan? Bos Chen, sekarang saya punya jutaan penggemar. Sekarang saya menjual daging kambing hitam dan vermicelli kami secara online. Saya menjual lebih dari 1 juta tahun lalu. Keren sekali. Xiao Yang memang terkejut. Benar juga, kalau tidak saya akan mengatakan bahwa belajar itu tidak ada gunanya untukmu sebagai mahasiswa. Akan lebih baik untuk pergi keluar dan melihat dunia selama beberapa tahun daripada belajar dengan giat. Hei, menurutku pacarmu cantik. Sekarang ini, ada banyak gadis dengan penampilan bagus seperti itu yang melakukan live dance. Kenapa kamu tidak membiarkan pacarmu melakukan pertunjukan live dance? Aku pikir tidak akan menjadi masalah baginya untuk mendapatkan 100.000 setahun. Saya familiar dengan ini dan saya bisa membantumu dengan ini. Chen Xi menatap Jiang Yan dengan mata berbinar. Bab 386 penghasilan tahunan 100.000. Jiang Yan dan Xiao Yang sama-sama tertegun mulai siaran langsung. Penghasilan tahunan 100.000, apa kau bercanda? Sementara itu Chen Xi berjalan mengelilingi Jiang Yan dan berkata dengan angka ini. Sayang sekali jika dia tidak melakukan siaran langsung. Mulut Xiao Yang sedikit berkedut. Tapi Jiang Yan sedikit tidak senang, tapi Chen Xi sepertinya tidak merasakan apapun dan malah berkata. Kakak ipar, julurkan pantatmu dan lompat agar aku melihatnya. Aku pikir kamu adalah bahan yang tepat untuk ini. Wajah Xiao Yang tiba-tiba menjadi gelap. Chen Siwei tidak punya rencana untuk live streaming. Idemu bagus, tetapi tidak cocok untuk kami. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku hanya mengatakannya dengan santai. Haha. Chen Xi, bro, jarang-jarang kamu kembali. Bagaimana kalau aku mengajakmu jalan-jalan? Mercedes-Benz ini adalah mobil baru yang baru saja aku beli 2 bulan lalu. Kamu tahu kan rasanya dorongan ke belakang? Aku bisa membuatmu terbang. Dia melihat mobil kesayangannya dan berkata kepada Xiao Yang sambil tersenyum. Xiao Yang terdiam beberapa saat lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kita berdua punya urusan lain. Ada apa? Mengapa kamu tidak makan denganku? Aku akan mengantarmu ke kota kabupaten untuk makan. Aku baru saja makan. Xiao Yang menolak. Oke, ngomong-ngomong. Xiao Yang, kita ada reuni kelas, aku sudah menyebutkannya di grup sebelumnya. Tapi kamu sepertinya tidak merespons. Sekarang kamu sudah kembali, apakah kamu ingin berkumpul dengan saudara-saudara pesta? Saya mendengarnya dari Biao Zilet. Lihat bagaimana situasinya. Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Dia masih mengeluarkan kunci mobil dan menggoyangkannya. Benarkah kita perlu kembali ke desa? Xiao Yang menolak. Oke, kalau begitu tunggu sebentar, aku akan menuangkan segelas air untukmu dan kemudian mengajakmu berjalan-jalan 2 kali. Oke. Xiao Yang mengangguk. Yang terakhir berlari ke dalam ruangan tanpa tahu apa yang dia lakukan, tetapi keluar setelah beberapa saat. Dia benar-benar hanya mengambil 2 langkah menjauh. Chen Xi berjalan 2 langkah maju lalu berbalik dan kembali. Xiao Yang memegang tangan Jiang Yan dan tersenyum tanpa kata. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dan hal-hal di sini telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Jiang Yan memasang tampang tidak ramah di wajahnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah catatan dan menyerahkannya kepada Xiao Yang. Ada apa? Teman sekelasmu di sekolah menengah pertama memberikannya kepadaku. Wajah Jiang Yan menjadi gelap. Xiao Yang mengambil catatan itu dan melihatnya, ekspresinya juga tampak tidak ramah. Hanya ada nomor telepon dan sebaris kata-kata kecil di catatan itu. Jika kamu ingin menghasilkan uang melalui siaran langsung, carilah saudara Chen. Saudara Chen akan membawamu ke puncak. Menghasilkan 100.000 yuan setahun bukanlah mimpi. Ini diberikan kepada Jiang Yan secara pribadi. Jelas ketika dia bilang dia akan mengambil segelas air. Dia bermaksud dia akan menulis catatan. Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Ini adalah cara mudah untuk menghindarinya. Anak ini penuh dengan niat buruk dan menghasilkan 100.000 yuan setahun.
Jika pendapatan tahunannya benar-benar hanya 100.000, dibutuhkan beberapa masa hidup untuk mendapatkan uang keluarga Jiang. Aku hanya bisa mengatakan bahwa orang dan hal-hal berubah terlalu cepat. Xiao yang menggelengkan kepalanya, merobek catatan itu menjadi berkeping-keping. Dan tiba-tiba dia tidak lagi memiliki keinginan untuk pergi berbelanja. Ayo kita kembali ke desa dulu. Aku tidak tahu apakah kamu terbiasa tinggal di sini. Senang ada kamu di sini. Aku bisa merasa nyaman di mana saja. Jiang Yan tersenyum. Keduanya masuk ke mobil dan bersiap untuk kembali ke desa. Ini hanyalah kota kecil, jalan kembali ke desa tidak semulus dan senyaman sebelumnya. Xiao yang menyetir kembali di jalan kerikil yang bergelombang berdasarkan kenangan masa kecilnya. Perjalanannya lebih dari 10 km, naik turun gunung. Tanpa keterampilan mengemudi dan keberanian, sangat sulit untuk mengemudi di jalan ini. Saat mereka mendaki gunung, Jiang Yan menunduk dan melihat ke bawah dengan tercengang. Jalannya sangat tinggi, apa yang akan terjadi jika kamu jatuh? Xiao yang juga merasa beruntung karena dia telah mengganti mobilnya. Jika itu mobil sport, dia tidak akan bisa melewati jalan seperti itu sama sekali. Setelah perjalanan yang bergelombang, kami akhirnya mencapai tujuan kami setelah berkeliling dari satu gunung ke gunung lainnya. Sebuah desa yang dikelilingi oleh pegunungan ketika mobil melaju ke desa. Para wanita tua yang duduk di depan pintu atau para pemuda yang bermain kartu semua melihat ke atas mobil siapa ini. Mobil yang cantik, pada saat mobil Xiao yang melaju ke depan pintunya, banyak orang sudah melihat ke atas. Itu rumah Xiao tua. Benarkah saya dengar keluarga Xiao menghasilkan banyak uang di kota? Aku tidak menyangka mereka bahkan membeli mobil. Bukankah anak dari keluarga Xiao tua sedang kuliah? Benar saja, mahasiswa memang berbeda, dia bahkan menyetir kembali kali ini. Jiang Yan melihat rumah yang belum selesai di depannya dengan sedikit terkejut. Apakah ini rumahmu? Ya, Xiao yang tersenyum tipis. Rumah 3 lantai, hampir seperti rumah yang belum jadi. Terbuat dari batu bata semen, tetapi batu bata semen di bagian luar rumah setengah jadi dan dibiarkan belum selesai. Tampak agak kumuh, aku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Xiao yang memegang seikat kunci dan pintu terkunci dengan gembok biasa. Dibuka dan didorong ke dalam. Jangan masuk, masuk nanti. Wajah Xiao yang sangat garang. Begitu pintu terbuka, awan debu beterbangan. Aku sudah lama tidak kembali. Nenekku dulu tinggal di sini sendirian. Dia sudah lama tidak tinggal di sini. Semuanya berdebu, aku akan membersihkannya nanti. Jiang Yan mengangguk dan mulai bertanya-tanya. Rumah Xiao yang sebenarnya berada di tengah gunung dengan jalan tanah yang hanya cukup lebar untuk dilewati mobil. Jiang Yan tidak menyadarinya ketika dia datang tadi, tapi sekarang melihat ke bawah, dia juga terkejut. Di depan rumah ada tebing setinggi 100 kaki dan di belakang rumah ada gunung yang menjulang tinggi. Gunung ini milik kita, bagaimana menurutmu? Xiao yang tertawa, di belakang gunung ada hutan bambu. Dan rumah itu perlu menghilangkan udara berjamur terlebih dahulu, jadi Xiao yang membawa Jiang Yan langsung ke gunung belakang. Hutan bambu yang luas membuat orang merasa rileks dan bahagia. Xiao yang datang ke bawah pohon dan berkata, lihat ini yang aku ukir waktu kecil. Ada kata-kata yang jelas dan bengkok di sana, hanya ada satu baris kata yang tertulis di sana, ayah adalah seorang bajingan. Dapat dilihat bahwa ayahmu sering memukulmu ketika kamu masih kecil. Jiang Yan tertawa. Kedua pria itu berjalan ke hutan bambu. Xiao yang datang ke suatu tempat, menyapu sebentar, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menyapu tempat itu secara langsung. Saat daun-daun mati pergi, tempat itu secara bertahap mengungkapkan penampilan. Ini adalah satu set meja batu dan kursi batu sangat halus. Setelah Xiao yang membersihkan lantai, dia duduk bersama Jiang Yan. Dulu aku sering duduk di sini dan mengerjakan PR. Kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu di tempat seperti ini. Tidak heran kamu satu-satunya di desamu yang masuk perguruan tinggi. Tempat ini hebat, pemandangannya indah dan tempatnya tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan Jiang Yan menutup matanya, merasakan alam. Aroma tanah dan dedaunan seperti wewangian segar yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Sebagai gantinya, Xiao yang mendekat ke Jiang Yan dan mengendus. Sekarang aku tahu mengapa pasangan suka pergi ke hutan tempat ini. Hehe. Jiang Yan menepis tangan Xiao yang gelisah dan berkata, hentikan, lebih baik kamu berhenti. Xiao yang tidak berniat apapun terjadi di sini, dia hanya bercanda. Keduanya tinggal di hutan bambu sebentar sebelum kembali ke rumah. Xiao yang pertama mengeluarkan selimut dari lemari. Ini semua perlengkapan tidur baru, tapi perlu dijemur di bawah sinar matahari. Setelah membawa selimut ke atap untuk dikeringkan, Xiao Yang dan Jiang Yan membersihkan rumah bersama-sama. Rumah itu tidak besar dan sangat tua, tetapi ketika Jiang Yan melihat Xiao Yang sibuk, wajahnya penuh kebahagiaan. Rumah yang belum selesai ini tidak jauh lebih buruk daripada villa manapun. Selama orang yang Anda cintai bersama Anda, maka dimanapun adalah surga. Bab 387 Lembah Dalam. Di malam hari, langit bertaburan bintang. Setelah membersihkan rumah, keringkan tempat tidur dan bentangkan. Saya meminta beberapa penduduk desa untuk membantu saya memasang listrik di rumah saya. Karena yang aslinya sudah digigit tikus sejak lama. Ketika Jiang Yan mendengar bahwa ada tikus, dia juga takut, tetapi dia dengan cepat dibujuk untuk tenang oleh Xiao Yang. Kami mengeluarkan barang-barang yang kami beli di kota dari mobil. Termasuk berbagai perabot, tentu saja panggangan serta sayuran dan daging. Keduanya duduk di bawah langit malam dan memasang panggangan di atap. Saya memotong beberapa kayu bakar dari bukit belakang.
Barbecue otentik rasa yang luar biasa ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Jiang Yan sebelumnya. Dia memeluk tempat tidur Xiao yang mencium aroma daging dari panggangan. Mendongak menatap bintang-bintang dan telinganya dipenuhi suara serangga dan burung. Dia merasa sangat bahagia sesaat di tempat ini yang dikelilingi oleh gunung dan sungai. Seolah-olah hanya ada mereka berdua di dunia tanpa seorang pun yang mengganggu mereka, semuanya kembali tenang. Tanpa kekhawatiran atau rasa khawatir akan terganggu, Xiao Yang dan Jiang Yashe telah makan dan minum sekenyangnya. Tanpa sadar saling berpelukan dan mulai makan di atap. Baru setelah Jiang Yan memegang mikrofon dan bersiap memainkan alat musik apapun, dia ingat bahwa situasi ini sepertinya tidak terlalu baik. Bagaimanapun, dia masih tidak dapat menggunakan langit sebagai selimut malam itu, selain suara serangga dan burung. Suara yang paling umum adalah suara terengah-engah yang rendah keesokan paginya. Jiang Yan masih tertidur, kerja keras tadi malam membuatnya merasa tidak enak badan dan dia tetap di tempat tidur untuk waktu yang lama. Xiao yang tidak terburu-buru, tetapi berjalan-jalan, setelah menyelesaikan sekolah dasar di pedesaan. Ini semua hanyalah secuil kenangan baginya. Desa pegunungan itu tidak besar dan Anda bisa berjalan-jalan di sekitarnya. Beberapa penduduk desa menyapa Xiao Yang, tetapi itu hanya sapaan. Sekarang adalah musim membajak di musim semi dan setiap rumah tangga sibuk dengan kehidupan di pedesaan. Embun pagi dengan aroma tanah yang kuat membuat Xiao Yang merasa jauh lebih energik. Langit biru dan awan putih ini mungkin juga menjadi impian banyak orang. Paman, apakah kamu sibuk? Xiao Yang datang ke toko kelontong yang merupakan satu-satunya toko kelontong di desa. Pada dasarnya semua orang di dalam dan di luar desa adalah kerabat sehingga Xiao Yang dapat menyapa hampir dimanapun dia pergi. Hei, siapa ini? Xiao Yang, anak baik, ku dengar kau sudah kembali sejak pagi. Aku tidak menyangka kulitmu sekarang tidak terlihat seperti orang desa seperti kami. Kau terlihat seperti orang kota. Paman dengan antusias mengeluarkan sebotol minuman dari kulkas dan memberikannya kepada Xiao Yang. Xiao Yang tidak ragu-ragu, dia membuka botol itu dan menyesapnya. Lalu duduk di kursi di pintu masuk toko kelontong. Segera, desa menjadi semakin ramai. Bagaimanapun, ini hampir akhir tahun, dan banyak orang yang bekerja di luar telah kembali. Sebagian besar buruh muda dan kuat juga telah kembali. Desa itu segera menjadi ramai. Justru karena itulah kepulangan Xiao Yang kemarin tidak menimbulkan kehebohan apapun. Lagi pula, tidak terlalu banyak orang yang kembali dan mengendarai mobil bukanlah hal yang aneh. Paling banter. Mereka hanya akan menghela napas dengan emosi. Jumlah mereka tidak mengerti mobil jenis apa yang dikendarai Xiao Yang. Semua orang menyapa Xiao Yang lagi pula, jarang sekali seseorang dari keluarga Xiao kembali. Xiao Yang juga menjawab dengan senyum, tetapi ketika dia melihat seseorang wajahnya menjadi sangat gelap. Orang ini sebenarnya adalah kerabat keluarga saya dan merupakan generasi yang sama dengan ayah saya. Xiao Yang tidak begitu jelas tentang dendam generasi sebelumnya. Tetapi dia tahu satu hal, alasan mengapa keluarga Xiao telah pergi selama bertahun-tahun dan jarang kembali ke desa pada dasarnya terkait dengan orang ini. Nama pria ini adalah Wang Jin, dia adalah tokoh terkenal di desa ini. Dulu dia adalah kepala desa tetapi sepertinya dia tidak lagi bekerja di sana. Ketika Wang Jin melihat Xiao Yang, dia juga menyapanya dengan senyum. Anak tua, Xiao sudah kembali, bukan hal yang mudah. Bagaimana kabarmu? Aku sudah lama tidak melihat kakak Xiao. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih Paman Wang atas perhatianmu. Xiao Yang hanya menjawab dengan acuh tak acuh dan dia sama sekali tidak menyukai orang ini. Sebentar lagi cukup banyak orang tiba di depan toko kelontong. Tidak banyak pilihan hiburan di desa. Selain telepon seluler, kebanyakan orang hanya bermain kartu dan sejenisnya. Orang-orang memasang meja di depan toko dan ubin mahjong ditumpahkan. Selain itu, ada juga banyak orang yang bermain poker. Semua orang tampak bersenang-senang. Namun ketika tumpukan uang tunai mendarat di meja, segalanya berbeda. Xiao Yang juga tahu bahwa selalu ada budaya berjudi di desa itu dan itu bukan hal baru. Apalagi setelah pergi selama setahun dan menabung, bagaimana mungkin kamu tidak mencobanya? Tidak apa-apa memainkannya untuk hiburan karena para bos telah menghabiskan uang setahun untuk itu. Xiao Yang menonton dari samping untuk sementara waktu dan merasa itu agak membosankan. Jadi dia membeli beberapa barang di toko grosir dan kembali. Setelah kembali ke rumah, Xiao Yang membuat 2 mangkuk mie dan memanggil Jiang Yan untuk makan. Aku akan mengajakmu keluar bermain hari ini. Biarkan aku menunjukkan kepadamu gunung dan sungai indah tanah air kita. Setelah makan dan minum, Xiao Yang langsung mengajak Jiang Yan keluar. Gaun cantik Jiang Yan adalah pemandangan yang sangat istimewa di desa pedesaan. Xiao Yang membawa tas hitam dan membawa Jiang Yan melintasi lembah. Apa ini? Kamu akan segera tahu. Xiao Yang tersenyum. Jiang Yan juga tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto di sana-sini. Seolah-olah dia sedang piknik di kota. Xiao Yang tidak mengganggunya. Pemandangan di sini tidak bisa dilihat di kota, jadi dia membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Air terjun kecil ini. Ada air terjun kecil di pegunungan. Tingginya hanya 2 meter, tidak terlalu tinggi, tetapi juga sangat indah. Xiao Yang berhenti dan melihat sekeliling. Hehe, ini dulu markas rahasia saya. Biar saya beritahu secara diam-diam, tidak ada seorang pun di desa ini yang tahu ada tempat seperti ini. Xiao Yang cukup bangga akan hal ini. Jiang Yan melihat ke kejauhan. Desa itu tidak lagi terlihat karena gunung dan punggung bukit.
Mereka telah berjalan untuk waktu yang lama dan sudah jauh di pegunungan. Inilah persisnya yang dikatakan Xiao Yang. Dia telah membawa sabit bersamanya untuk membuka jalan di sepanjang jalan. Dilihat dari kondisi jalan, tidak ada tanda-tanda bahwa siapapun pernah berada di sini. Kalau tidak, mengapa dia perlu menggunakan sabit untuk membuka jalan? Jiang Yan mengendus udara dalam-dalam dengan ekspresi puas di wajahnya. Aroma rumput, kurasa. Keduanya mengikuti aliran sungai ke hilir dan segera tiba di kolam alami. Airnya yang jernih juga membuat Jiang Yan berseru, ini adalah sumber air panas alami. Dulu aku tidak suka bermain dengan orang lain, bahkan Lu Xing. Aku baru bertemu dengannya kemudian. Saat itu, banyak orang mengucilkanku. Setiap kali nenekku tidak ada di rumah, aku akan menyelinap ke tempat ini. Tidak ada yang tahu bahwa ada sumber air panas alami di sini. Rasanya sangat nyaman berendam di sini. Lembah yang tenang ini sangat damai. Jiang Yan langsung tenggelam dalam alam. Baru setelah itulah Xiao yang membuka tasnya. Ada banyak barang di dalamnya, termasuk buah-buahan, makanan, dan bahkan roti dan minuman. Dan tentu saja, bikini. Jiang Yan tahu apa yang ingin dilakukan Xiao yang begitu dia melihat bikini itu. Tetapi dia masih sedikit malu di tempat seperti itu setelah lama mencari. Saya yakin tidak ada siapapun di sekitar jadi saya diam-diam berubah. Bab 388 Permintaan Maaf. Jiang Yan yang berganti menjadi bikini juga menatap Xiao yang tali kecil di pinggang bisa ditarik dengan mudah. Dia dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan langsung melompat ke dalam sumber air panas, nyaman sekali. Jiang Yan melakukan hal yang sama setelah memasuki sumber air panas, dia segera menutup matanya dan menikmatinya. Inilah dunia kita. Xiao yang memegang tangan Jiang Yan dan berbaring di sumber air panas dengan hanya kepala yang terlihat. Ini akan baik-baik saja, tapi tangan Xiao yang mulai bergerak tanpa sadar. Tak lama kemudian, dia naik ke tubuh Jiang Yan, yang terakhir memelototinya dengan marah, tetapi percuma. Menurut teori Xiao Yang, percuma berteriak meskipun tenggorokanmu serak. Ambil beberapa buah anggur cuci bersih dan sisihkan. Xiao yang mengupasnya dan menyuapkannya kepada Jiang Yan. Jiang Yan juga membiarkan Xiao yang melayaninya meskipun dia selalu suka menyentuhnya tapi segera. Anggur itu akan masuk ke mulut, namun aku tidak tahu kapan Xiao yang sudah menekan kembali dia mengambil sebuah anggur. Mengupasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sini, aku akan menyuapimu. Saat dia berbicara, kepalanya tertunduk. Tiba-tiba, burung dan binatang terbang menjauh di lembah yang sunyi dan lembah itu tidak lagi damai. Jika ada orang di sekitar, mereka mungkin bisa mendengar suara terengah-engah waktu berlalu. Keduanya memiliki hari yang sangat menyenangkan. Bagi Jiang Yan dan Xiao Yang, hari ini adalah hari yang tak terlupakan. Tentu saja, saat keluar dari pegunungan, Xiao Yang masih menggendong Jiang Yan untuk sementara waktu.